Bab 661. Rupanya, setiap awan memiliki hikmahnya masing-masing. Zhao Yu tidak pernah menyangka bahwa ilmuwan forensik di Departemen Otopsi dapat menemukan cara untuk menangkap si pembunuh. Ketua tim Zhao, Gao Fakai terdengar bersemangat saat berbicara dengan Zhao Yu melalui telepon. Jika kesimpulan kami akurat, pembunuhnya pasti masih belajar cara membalsem mayat yang sempurna. Karena itu, kami pikir dia mungkin sedang memikirkan cara untuk memperbaiki formula cairan pembalsemannya agar lebih stabil. Ia melanjutkan, mencoba untuk tidak menggunakan terlalu banyak jargon teknis. Jadi, kami menemukan 3 komponen yang menunjukkan adanya senyawa kimia. Kami sepakat bahwa, jika pembunuh ingin meningkatkan stabilitas formula, ia harus menambahkan senyawa antioksidan, campuran etena, atau resin. Ini semua adalah agen penstabil. Dengan demikian, ia akan mampu menahan efek korosi dari cairan pembalseman, sehingga mencapai hasil yang sempurna. Oh, Zhao Yu menjawab, tapi dia tidak begitu mengerti semuanya. Jika formula itu berhasil, mayat apapun yang dibuatnya akan seperti boneka resin. Tapi, boneka resin adalah mainan, jadi apa yang akan dibuatnya? Hanya memikirkan kata-katanya saja, Zhao Yu merinding. Namun, itu bukan maksudku. Gao Fakai melanjutkan. Apapun bahan yang dipilih pembunuh, ia harus menambahkan induktor bernama hydrazine enamin untuk merangsang cairan pembalseman. Kemudian, Gao Fakai melontarkan sejumlah rumus kimia yang rumit kepada Zhao Yu sebelum akhirnya sampai pada pokok bahasannya. Salah satu muridku mengingatkanku bahwa hydrazine enamina memerlukan mesin yang besar agar dapat diekstraksi, karena tidak mungkin untuk mengekstrak dan memurnikannya secara terpisah. Karena alasan ini, hanya ada beberapa produsen yang menjualnya di seluruh negeri. Dia menggelengkan kepalanya. Biasanya digunakan untuk 2 tujuan. Satu untuk penelitian militer, dan yang lainnya untuk eksperimen laboratorium di sekolah menengah yang dikelola pemerintah. Jadi, kemungkinan orang biasa menggunakannya hampir nol. Kami sudah memeriksanya. Itu juga tidak bisa dibeli di internet. Jadi, jika perusahaan swasta ingin membelinya, mereka hanya bisa memesannya langsung dari pabriknya. Kata Gao Fakai bersemangat. Jadi, jika kami bisa mengetahui siapa yang membeli agen itu, kami mungkin bisa menemukan pembunuhnya. Wah, luar biasa. Baiklah, aku akan melakukannya sekarang. Zhao Yu tentu saja sangat bersemangat, jadi dia bertanya, ceritakan lagi, apa nama benda ini? Zhao Yu menutup telepon dan segera menyampaikan berita itu kepada rekan satu timnya. Namun, reaksi rekan satu timnya berbeda dengan Zhao Yu. Cui Lizu adalah orang pertama yang berdiri dan menyatakan pendapatnya. Bro, jangan lupa, paman saya adalah pencuri profesional. Jika dia tahu bahwa barang-barang ini dapat digunakan untuk mengungkapnya, dia akan mencurinya saja. Bagaimanapun, itu hanya pabrik, jadi itu akan mudah baginya. Kalau begitu, beritahu produsen untuk memeriksa apakah ada bahan yang dicuri. Zhao Yu berkata tanpa ragu. Teknologi sekarang sudah sangat maju, aku tidak percaya dia bisa masuk dan keluar tanpa meninggalkan jejak. Aku rasa ini bisa berhasil. Wu Xiumin mengangguk setuju. Zhao Yu juga mengangguk, lalu berkata pada Zheng Ke dengan tegas, Zheng Ke, cepatlah. Oke, jari-jari Zheng Ke sudah menari-nari di atas keyboard saat dia menjawab. Tak lama kemudian, dia menemukan informasi tentang produsennya. Tuan Gao benar, ada kurang dari 10 produsen di negara ini yang memiliki peralatan untuk memproduksi hydrazine enamin. Di antara mereka, beberapa dari mereka masih belum pernah memproduksinya sebelumnya. Zheng Ke segera menemukan sesuatu yang lain. Itu bagus. Untungnya, semua produsen adalah perusahaan besar, jadi tidak ada satupun dari mereka yang tutup. Sekarang, jika kita menyingkirkan produsen yang baru dibangun, ditambah yang belum memproduksi apapun. Apa-apaan ini? Hanya ada 2 yang sesuai dengan kriteria kita. Hebat. Zhao Yu bertepuk tangan dengan gembira dan berkata, cepat dan minta polisi setempat untuk menghubungi pabrik pembuatnya, lalu minta mereka mengirimkan daftar orang-orang yang membeli apapun namanya itu dalam beberapa tahun terakhir. Zheng Ke menjawab, baiklah, tapi biarlah bro tahu atau siswu yang menelepon. Sementara itu,
Aku akan mencoba mendobrak tembok pemisah dan melihat apakah aku bisa melihat perintahnya secara langsung. Keren. Zhao Yu mengacungkan jempolnya dan mengangguk pada Wu Xiumin dan Ran Tao, yang langsung pergi untuk melaksanakan perintahnya. Zheng Ke menepati reputasinya sebagai peretas ulung. Dalam waktu 10 menit, ia berhasil membobol server kedua produsen tersebut. Ia mendapatkan pesanan dan, setelah penyaringan, semua informasi pembeli tercantum di layar komputer. Namun, mereka terkejut dan kecewa saat melihat daftar orang-orang yang membeli bahan khusus mereka sangat panjang. Bahkan setelah menyingkirkan perusahaan militer, daftarnya lebih dari 100 halaman. Mereka tidak punya pilihan selain memisahkannya ke dalam beberapa kelompok, lalu menyaringnya secara manual. Saat Zhao Yu memeriksa informasi di hadapannya dengan saksama, ia melihat bahwa daftar tersebut sebagian besar berisi organisasi budaya dan pendidikan. Tampaknya Gao Fakai benar, selain perusahaan militer, semuanya adalah sekolah menengah. Tidak ada organisasi lain yang membeli bahan kimia khusus itu, apalagi perorangan. Saat dia sedang memeriksa informasi tersebut, Wu Xiumin mengungkapkan kekhawatirannya, "Ketua tim, ini buruk. Lihat, ada begitu banyak sekolah yang membeli bahan kimia tersebut. Bagaimana jika Li Fei tidak mencuri dari pabriknya, tetapi malah menjarah sekolah?" Tepat saat Wu Xiumin berbicara, Zhao Yu terkejut. Zhao Yu segera berlari ke depan Zheng Ke dan berteriak, "Zheng Ke, cepatlah dan cari untuk melihat apakah ada yang berhubungan dengan Bailing dalam daftar itu, terutama sekolah menengah Bailing." Hah? Oh. Zheng Ke tidak tahu mengapa Zhao Yu begitu bersemangat, atau mengapa dia mengajukan permintaan yang tampaknya aneh, tetapi dia tetap mengikuti instruksi Zhao Yu. Ketemu. Ada. Biro Pendidikan dan Kebudayaan Bailing membeli satu batch pada tahun 2008. Pada tahun 2008. Oh, dasar bajingan. Kapten Sun. Cepat panggil Kapten Sun. Suruh dia datang cepat. Melihat Zhao Yu mengumpat, Zheng Ke bergegas memanggil Kapten Sun. Sebelum Kapten Sun datang, Gao Fakai datang lebih dulu. "Ketua tim Zhao, bagaimana keadaanmu? Aku lupa menjelaskan sesuatu kepadamu sebelumnya. Meskipun hidrazin enamina adalah katalis, karena karakteristiknya, ia juga memerlukan ekstraksi. Oleh karena itu, pembunuhnya akan membutuhkannya dalam jumlah besar." Oh, Zhao Yu mengangguk, bertanya-tanya bagaimana ini bisa mengubah keadaan. "Ketua tim Zhao, apakah Anda mencari saya?" Begitu Kapten Sun menerima perintah, dia langsung bergegas menghampiri. Zhao Yu melihat Kapten Sun dan berkata, "Sun, tolong beritahu bawahanmu untuk menghubungi Biro Pendidikan dan Kebudayaan Bailing untuk memeriksa persediaan hidrazin enamin mereka. Lihat sekolah mana saja yang mungkin telah berbagi bahan kimia itu." "Apa? Hidrazin enamin? Apa maksudmu?" Kapten Sun tentu saja tidak bisa mengerti. Setelah penjelasan sederhana dari Gao Fakai, Kapten Sun segera diberi pengarahan tentang seluk-beluk masalah tersebut. Ia kemudian menelepon kepala Biro Pendidikan dan Kebudayaan Bailing. Tak lama kemudian, Biro Pendidikan dan Kebudayaan Bailing membalas, dengan mengatakan bahwa Departemen Akuntansi mereka baru saja memverifikasi bahwa beberapa bahan khusus ini telah dibagikan selama renovasi Laboratorium Sains Sekolah Menengah Atas Bailing pada tahun 2008. Oleh karena itu, semua bahan kimia dan peralatan diberikan kepada Sekolah Menengah Atas Bailing. Astaga, setelah menerima pembaruan, jantung Zhao Yu berdebar kencang. Dia akhirnya mengerti bahwa misi sampingan sehari sebelumnya bukanlah suatu kebetulan belaka. Bab 662. Sebelumnya, Zhao Yu pernah meminta Kapten Sun untuk menyelidiki latar belakang orang cabul di SMA Bailing. Dia ingin melihat apakah orang itu terkait dengan kasus mayat wanita. Meskipun Kapten Sun bingung, ia tetap memerintahkan beberapa anak buahnya untuk menyelidiki. Temuan mereka membuktikan bahwa orang tersebut seusia dengan Li Fei, tetapi karena identitasnya sudah jelas, ia telah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi, ketika Zhao Yu menyinggung orang yang sama lagi, Kapten Sun menjadi bingung. Dia tidak mengerti mengapa Zhao Yu tidak membiarkan orang cabul itu lolos begitu saja. Saat ini, orang cabul itu sebenarnya masih ditahan di kantor polisi setempat, menunggu penyelidikan tahap selanjutnya. Demi mengulur waktu, Zhao Yu tidak membiarkan polisi mengirimnya ke sana,
dia juga tidak mengirim siapapun ke sana. Sebaliknya, dia mengirim foto Li Fei ke kantor polisi setempat agar orang cabul itu dapat memverifikasi apakah dia mengenal orang di foto itu. Zhao Yu sebenarnya pernah mencoba mengenali seorang penjahat melalui fotonya sendiri sebelumnya. Itu bukanlah hal yang mudah dilakukan. Namun, itu mungkin. Faktanya, ketika ia memecahkan kasus perampokan bank, ia telah menemukan tersangka Fang Yi dan kaki tangannya melalui metode yang sama persis. Karena misi sampingan sehari sebelumnya, Zhao Yu secara naluriah merasa bahwa pasti ada petunjuk tersembunyi yang penting tentang semua ini. Setelah memikirkannya berulang kali, dia berpikir bahwa petunjuk itu pasti ada hubungannya dengan orang cabul itu. Meskipun orang itu bukan Li Fei, dia mungkin tahu sesuatu tentangnya. Namun, kenyataan pahit. Setelah si cabul itu melihat-lihat foto, dia sangat yakin bahwa dia belum pernah melihat orang itu sebelumnya. Dia bahkan bersumpah atas nama ibunya. "Bajingan, hajar dia!" teriak Zhao Yu kepada polisi di kantor polisi setempat. Hajar dia sampai dia mengaku mengenal orang itu. Namun, setelah melihat Kapten Sun yang menatapnya dengan ngeri, ia segera terbatuk datar dan bercanda dengan polisi setempat. "Saya hanya bercanda. Tanyakan lagi padanya dengan baik, dan jangan hanya dia, tetapi tanyakan juga kepada siapapun yang datang untuk menyelamatkannya nanti. Jika Anda dapat menemukan petunjuk, Anda akan disukai oleh polisi." Ketua tim, Zheng Ke segera mengingatkan Zhao Yu begitu dia menutup telepon, meskipun sekolah menengah Bailing memiliki hydrazine enamin, bukan berarti sekolah itu ada hubungannya dengan Li Fei. Lagi pula, Li Fei tidak bodoh. Tempat paling berbahaya di negara ini baginya adalah Bailing. Jadi, mengapa dia harus tinggal di Bailing? Ya, saran Wu Xiumin, kenapa kita tidak memeriksa diri sendiri? Telusuri daftarnya, satu persatu, untuk melihat apakah ada yang dirampok atau semacamnya. Meskipun dia membutuhkan bahan dalam jumlah banyak, Li Fei, mengingat kemampuannya, mungkin masih bisa mencuri cukup banyak. Tidak, Zhao Yu langsung menolak saran itu dengan gigi terkatup rapat. Ia lalu berbalik dan berbicara kepada Kapten Sun. "Kapten Sun, kirimkan foto Li Fei ke semua petinggi di sekolah menengah Bailing, minta mereka untuk mengidentifikasinya. Aku tidak peduli jika saat itu tengah malam. Lalu, saat pagi tiba, tunjukkan foto itu kepada guru-guru dan siswa lainnya saat mereka berada di sekolah. Pasti itu akan mengungkap beberapa petunjuk." "Bro," Cui Lizu menjulurkan lidahnya dan bertanya dengan lembut, "apa yang pernah dilakukan sekolah menengah Bailing padamu? Apa masalahmu?" "Diam," Zhao Yu membentaknya. Ia lalu berbalik dan memberitahu Kapten Sun, "Cepat dan ikuti instruksiku. Aku curiga SMA Bailing ada hubungannya dengan tersangka." Kapten Sun tampak canggung. Meskipun dia merasa kecurigaan Zhao Yu lebih emosional daripada berdasarkan fakta, bagaimanapun juga Zhao Yu adalah atasannya, jadi dia tidak punya pilihan selain mengikuti perintahnya. Setelah Kapten Sun pergi, Gao Fakai berbicara lagi, "Meskipun mengawetkan mayat mungkin tampak seperti proses yang mudah, sebenarnya itu membutuhkan banyak uang. Saya kenal seorang ahli di luar negeri yang mengkhususkan diri dalam pembalsaman mayat, yang memberitahu saya bahwa ada berbagai biaya yang terkait dengannya, yang semuanya didasarkan pada tingkat pembalsaman. Jika seorang pembalsam ingin melakukan sesuatu yang mirip dengan bagaimana pembunuh mengawetkan mayat, khususnya membuatnya tidak pernah membusuk, biayanya setidaknya $10.000 atau lebih. Jadi, kecuali dia memiliki sedikit kekayaan, dia tidak akan mampu membiayai usaha seperti itu. Itu tidak akan menjadi masalah baginya." Rantau mengangkat bahu dan berkata. "Lagi pula, Li Fei mencuri harta Tao Xiang, jadi dia pasti punya uangnya." "Tidak juga, aku bisa dengan mudah tahu bahwa kau tidak pernah menjadi pencuri," kata Cui Lisu. "Tidak ada yang tahu tentang ini lebih baik daripada aku. Para calo yang menerima barang curian adalah vampir yang sebenarnya. Barang-barang yang biasanya kita curi dengan susah payah tidak akan laku bahkan dengan harga 1/10 dari harga aslinya." Dia memutar matanya, lalu bertanya, "Pernahkah kau mendengar pencuri menjadi kaya? Jika kita menjual barang curian dengan harga yang sebanding dengan harga sebenarnya, kita akan langsung menarik perhatian polisi. Kalau tidak,
Mengapa ayahku perlu mengubur semua barang tak ternilai itu di kuburan? Dia terus berbicara, semakin bersemangat. Ayah saya adalah raja pencuri. Namun, setiap kali kami berbelanja di supermarket, kami selalu membeli barang dari bagian obral. Hidup sebagai pencuri itu sulit. Kalau saya boleh menebak, saya kira paman saya juga mengalami situasi yang sama. Kalau begitu, kenapa harus jadi pencuri? Ran Tao menggelengkan kepalanya. Ya, aku juga selalu bertanya pada diriku sendiri pertanyaan itu. Cui Lizu mengangguk getir, dengan enggan setuju dengannya. Tapi, apakah menurutmu aku punya pilihan? Bagaimanapun, orang tua kandungku, ayah angkatku, bahkan pamanku. Mereka semua pencuri. Itu adalah takdirku. Tepat saat dia mengungkapkan emosinya, pintu terbuka dan semua orang terkejut. Mereka berbalik dan melihat Kapten Sun. Kapten Sun berteriak kepada semua orang sambil terengah-engah, kami menemukannya. Sekolah menengah Bailing itu. Benar-benar ada yang salah dengan sekolah ini. Semua orang mendengar kata-katanya dan terkejut. Zhao Yu menarik lengan Kapten Sun dan bertanya dengan penuh semangat, apakah ada yang mengenal Li Fei? Apakah Li Fei bersembunyi di sekolah? Tidak. Kapten Sun menggelengkan kepalanya. Lalu, apakah laboratorium sains itu pernah dirampok? Tebak Zengke. Sudah kuduga, seseorang mencuri hydrazine enamin mereka. Tidak, bukan itu juga. Kapten Sun terengah-engah dan melambaikan tangannya. Biar ku beritahu, sekolah menengah Bailing menghadiahkan hydrazine enamin kepada orang lain. Apa? Hadiah? Untuk siapa? Zengke terkesiap. Semua orang bingung. Kapten Sun melanjutkan penjelasannya. Staf yang bertanggung jawab atas Departemen Akuntansi memberitahu saya bahwa, sejak mereka menyimpan bahan-bahan percobaan di laboratorium sains pada tahun 2008, sejumlah hydrazine enamin sama sekali tidak digunakan. Itu hanya ditaruh di gudang. Selain itu menghabiskan cukup banyak tempat. Dia menarik napas, lalu menambahkan, namun, menjelang akhir tahun lalu, seseorang menghubungi pihak sekolah, mengatakan bahwa mereka ingin membeli hydrazine enamin mereka. Kapten Sun berkata dengan tergesa-gesa. Karena pihak sekolah sudah berencana untuk membersihkan gudang, mereka bahkan tidak menerima pembayaran apapun, tetapi memutuskan untuk menghadiahkannya kepada pembeli agar mereka bisa segera mengambilnya. Oh, tapi, kepada siapa? Apakah itu Li Fei? Zengke bertanya, hampir tidak dapat menahan diri. Tidak, itu bukan perorangan, melainkan perusahaan. Kapten Sun menenangkan diri sejenak, lalu berkata, namun, perusahaan itu bukan perusahaan biasa. Itu adalah perusahaan di Bailing yang kebetulan memiliki rumah duka di bawahnya. Apa-apaan ini? Bibir Zhao Yu bergetar. Rumah duka. Ya, Gao Fakai segera berkata, sejauh yang aku tahu, hydrazine enamin hanya digunakan untuk dua hal yang sebelumnya aku sebutkan kepadamu. Keduanya tidak ada hubungannya dengan rumah duka. Zhao Yu kemudian dengan cepat menduga, namun, jika rumah duka menyimpan bahan tersebut dalam jumlah besar, ini berarti. Zhao Yu belum selesai berbicara, ketika Kapten Sun segera memotongnya dan melanjutkan, staf di sekolah mengatakan bahwa orang yang bertanggung jawab dari rumah duka menjelaskan kepada sekolah bahwa mereka menginginkan hydrazine enamin untuk digunakan dalam pembalsaman mayat. Mereka menjelaskan bahwa mayat yang tidak diklaim oleh siapapun dapat diawetkan lebih lama. Kalau begitu, jangan banyak bicara lagi. Zengke menunjuk komputernya dan berkata, Li Fei dulu bekerja di rumah duka. Sekarang, rumah duka ini tiba-tiba menerima banyak sekali hydrazine enamin. Itu pasti ada hubungannya dengan Li Fei. Ketua tim, saya pikir kemungkinan besar dia bersembunyi di rumah duka ini. Sudah kuperiksa, rumah duka Xiangling hanya berjarak 40 km dari kota Bailing, kata Kapten Sun sambil mengangguk penuh semangat. Aku akan mengirim seseorang ke sana sekarang. Baiklah. Zhao Yu berbalik untuk memberi perintah dengan penuh semangat juga. Zengke, tetaplah di belakang dan periksa detailnya. Lihat apakah kamu dapat menemukan informasi lebih lanjut tentang rumah duka. Kalian semua, ikuti aku. Kita harus menangkap iblis Li Fei ini. Bab 663. Saat itu baru lewat pukul 4 pagi, dan Zhao Yu berada di dalam mobil polisi,
melaju kencang menuju Xiangling di kota Bailing. Meskipun Zhao Yu tidak tidur sepanjang malam, dia tetap waspada dan sangat bersemangat. Ini karena dia baru saja mendapat petunjuk yang bagus. Polisi sudah menghubungi kepala rumah duka di Xiangling, yang telah memverifikasi bahwa ada pembalsem yang mirip Li Fei yang tinggal di rumah duka mereka. Menurut kepala rumah duka, meskipun rumah duka mereka adalah lembaga nirlaba nasional, karena kurangnya pembalsem berpengalaman yang tersedia di tempat kerja dalam beberapa tahun terakhir, mereka tidak punya pilihan selain merekrut orang luar. Salah satu orang yang direkrut adalah orang yang mirip Li Fei. Kepala rumah duka mengatakan bahwa nama orang tersebut adalah Xia Lianxi, dan dia berusia 60-an. Xia Lianxi yang mengaku sebagai orang itu mengaku bahwa dia adalah seorang pembalsem yang sudah pensiun, yang dulunya bekerja di rumah duka Leping. Dia mengaku bahwa, setelah pensiun, dia kembali ke kampung halamannya untuk mendapatkan pekerjaan paruh waktu. Oleh karena itu, dia mengikuti wawancara dan mendapatkan jabatannya saat ini. Kepala rumah duka mengatakan bahwa dia memiliki hasil kerja yang bagus. Bahkan, bukan hanya keluarga almarhum yang senang dengan hasil kerjanya, para petinggi di rumah duka bahkan memandangnya dengan senang. Namun, mengenai pengadaan hydrazine enamin, kepala rumah duka sama sekali tidak mengetahuinya. Menerima berita tersebut, niscaya membuat Zhao Yu dan timnya yakin bahwa mereka memang berada di jalur yang benar. Kita pasti benar kali ini. Jadi, Tuan Xia Lianxi, siapa Anda sebenarnya? Li Fei pasti menggunakan nama ini saat ia bekerja sementara di rumah duka Leping saat itu. Ditambah lagi, dari kesaksian yang diberikan oleh kepala rumah duka, sepertinya Li Fei mungkin telah mendapatkan sumbangan hydrazine enamin tanpa sepengetahuan rumah duka. Tapi, mengapa dia melakukan ini di belakang mereka? Mungkinkah bajingan itu benar-benar meneliti tentang cara mengubah mayat menjadi boneka resin? Kepala rumah duka mengatakan bahwa Xia Lianxi menyewa sebuah rumah satu lantai di dekat rumah duka. Ia tampaknya menjalani kehidupan yang terpencil. Ia tampaknya tidak memiliki teman, dan, karena pekerjaannya selalu membuatnya sibuk, ia sering menginap di rumah duka. Sudah menjadi rahasia umum bahwa rumah duka akan menerima jenazah pada malam sebelum pemakaman, lalu mengkremasi jenazah keesokan paginya. Rupanya, Xia Lianxi telah bekerja pada malam sebelumnya. Semua orang bertanya-tanya apakah dia sudah pulang. Jika belum, dia mungkin masih di sana. Tentu saja, para detektif polisi bersenjata lengkap dan siap sedia untuk berjaga-jaga. Kapten Sun telah membagi anak buahnya menjadi dua kelompok, dengan maksud untuk mengepung kedua lokasi, rumahnya dan rumah duka. Cek-cek. Masih di dalam mobil polisi, Zhao Yu merasakan mobilnya melaju kencang saat ia melihat sekilas matahari yang perlahan terbit di langit. Ia merasa cemas dan memiliki firasat aneh. Meski saat-saat di mana ia akhirnya akan menangkap si pembunuh sudah semakin dekat, yang telah dinantikan banyak orang selama 20 tahun, Zhao Yu masih merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mengapa dia ada di rumah duka? Dan mengapa harus rumah duka yang begitu dekat dengan Bailing? Dalam ramalan Zhao Yu, ia membayangkan bahwa Li Fei adalah seseorang yang akan bersembunyi di sebuah rumah mewah yang tidak dikenal dan menjalankan bisnis jahatnya yang tersembunyi di tempat yang gelap. Meskipun rumah duka adalah tempat yang sesuai dengan temperamen Li Fei, menjadi pembalsem adalah pekerjaan yang mengharuskan seseorang untuk terus-menerus mengekspos dirinya ke publik. Karena ada begitu banyak orang yang datang dan pergi di rumah duka, tidak diragukan lagi hal itu meningkatkan bahaya identitasnya terbongkar. Cek-cek, apakah ada alasan tersembunyi mengapa ia memilih pekerjaan sebagai pembalsem? Apakah karena pekerjaan tersebut memungkinkannya lebih sering berhubungan dengan mayat, sehingga ia dapat melakukan lebih banyak eksperimen? Atau, mungkin dia melakukannya agar dekat dengan peralatan kremasi, sehingga dia dapat dengan mudah menghancurkan bukti. Saat Zhao Yu berpikir untuk menghancurkan bukti, dia tidak bisa tidak memikirkan sisi sulit lain dari teka-teki ini. Karena Li Fei tidak gila seperti Tao Xiang, dia mungkin tidak akan bisa dibujuk untuk mengakui kejahatannya. Ini bisa jadi sangat bermasalah, karena tidak ada bukti langsung untuk kasus mayat wanita tanpa kepala yang dapat membuktikan bahwa Li Fei adalah pembunuhnya. Tentu saja, ini bisa diselesaikan nanti. Sekarang,
Perhatian utama mereka adalah menangkap Li Fei. Xiangling bukanlah kota yang terlalu besar atau terlalu kecil. Hanya ada 2 jalan raya utama yang melintasinya. Karena rumah duka adalah tempat untuk mengkremasi jenazah, tentu saja tidak mungkin dibangun di dalam kota. Oleh karena itu, ketika detektif polisi memasuki wilayah pinggiran kota Xiangling, mereka langsung dapat melihat cerobong asap rumah duka yang menjulang tinggi dan mengepul. Kapten Sun adalah seorang polisi yang sangat berpengalaman. Jadi, agar musuhnya tidak waspada, ia membuat pengaturan yang cermat dengan anak buahnya. Pertama-tama ia memerintahkan mereka untuk mengepung tempat itu, lalu memerintahkan mereka untuk bergegas menuju rumah duka. Pada saat yang sama, orang-orang yang seharusnya mendekati rumah Li Fei sudah siap dan menunggu. Kedua kelompok orang itu membombardir target mereka secara bersamaan. Peran khusus Zhao Yu sebagai pemimpin tim membuat dia tidak perlu ikut serta dalam gerakan tersebut. Jadi, dia menunggu di dalam mobil. Setelah sekitar 10 menit berlalu, Zhao Yu tiba-tiba menyadari bahwa pasti ada yang tidak beres. Berdasarkan pengalamannya sendiri, mereka seharusnya dapat menangkap seseorang hanya dalam waktu 2 menit. Namun, sudah 10 menit, jadi jelas ada masalah. Seperti yang diharapkan, Kapten Sun kembali ke mobil setelah beberapa menit, jelas dalam keadaan tertekan. Dia memberitahu Zhao Yu bahwa mereka tidak menemukan target mereka di rumah duka atau rumah Li Fei. Sialan, Zhao Yu sangat kecewa. Karena mereka memiliki unsur kejutan yang menguntungkan mereka, dia tidak dapat mengetahui apa yang salah. Apa yang sedang terjadi? Ketua tim Zhao, kata Kapten Sun dengan penuh penyesalan, kami baru saja memasuki bengkel pembalsem dan melihat mayat yang dibicarakan oleh kepala rumah duka, klien dari tadi malam yang telah ia tangani secara resmi di rumah duka. Dari penampilan mayatnya, ia tampaknya telah menyelesaikan pekerjaannya dan pergi. Namun, kami sedang memeriksa rekaman video pengawasan dengan harapan menemukan lebih banyak petunjuk. Bisakah kita menemukannya melalui GPS di ponselnya? Tanya Zhao Yu. Dia mematikan teleponnya, jadi kami tidak dapat menemukannya. Kata Kapten Sun. Ketua tim Zhao, saya khawatir Li Fei sedang dalam perjalanan pulang ketika kami mengepung rumahnya. Jika memang begitu, dia mungkin telah melihat kami dan melarikan diri. Kami harus bergegas dan memperluas cakupan area pencarian kami. Jangan panik. Zhao Yu segera melambaikan tangannya dan berkata, kita tidak boleh panik di saat yang genting seperti ini. Beritahu kelompok yang ada di rumah Li Fei untuk tetap waspada. Aku akan masuk dan memeriksa tempat ini terlebih dahulu. Kemudian, Zhao Yu segera masuk ke rumah duka dan memeriksanya. Karena khawatir Li Fei akan bersembunyi di sudut tersembunyi rumah duka, ia segera mengaktifkan alat yang disebut detektor kehidupan. Alat itu dapat mendeteksi semua tanda kehidupan yang kebetulan ada di dekatnya. Jika Li Fei benar-benar bersembunyi di sana, dia tidak akan bisa lolos dari deteksinya. Selain itu, karena Zhao Yu tahu bahwa Li Fei adalah seorang pencuri, dia memeriksa tempat-tempat seperti saluran ventilasi dan sebagainya. Akhirnya, dia bahkan memeriksa laci kamar mayat ber-AC. Namun, setelah memeriksa seluruh tempat, detektor tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Sepertinya Li Fei benar-benar tidak ada di sana. Petugas polisi, apakah kalian sudah menemukannya? Ketika Zhao Yu meninggalkan rumah duka, kepala rumah duka membawa beberapa rekannya ke tempat kejadian. Sebelum Kapten Sun sempat menjawab, seorang polisi berlari menghampiri dan berteriak ke arah kepala rumah duka, apa yang terjadi di sini? Selain yang ada di aula resepsi utama untuk upacara peringatan di lantai atas, tidak ada kamera pengawas Anda yang berfungsi. Oh, saya sangat menyesal. Ada truk besar yang mengirim barang lebih dari 2 hari yang lalu. Mereka tidak sengaja merusak kabelnya, dan kami belum memperbaikinya. Setelah kepala rumah duka menjawab, dia tiba-tiba menyadari sesuatu, jadi dia segera bertanya, untuk apa Anda membutuhkannya? Apakah dia tidak ada di sini? Kalau begitu, dia pasti ada di rumahnya. Pak polisi, siapa si aliansi ini? Tuan, saya lihat mobil jenazahnya sudah tidak ada. Seorang pekerja dari rumah duka baru saja menyadari tidak adanya kendaraan perusahaan mereka. Menurut Anda, apakah Sia yang menyetirnya? Ya, kata kepala rumah duka. Rekan polisi,
Tuan Xia sering mengemudikan mobil jenazah kami. Mobil jenazah. Zhao Yu mengernyitkan alisnya dan bertanya, bukankah kamu mengatakan bahwa dia tinggal di suatu tempat di dekat sini? Mengapa dia harus naik mobil dan tidak berjalan kaki saja? Katanya dia sering pulang kampung atau semacamnya. Kadang-kadang, dia bahkan naik kereta jenazah seharian penuh, jawab kepala rumah duka. Sial, Zhao Yu gemetar, karena tiba-tiba dia teringat teori mereka tentang pengangkutan mayat sejauh 1000 mil. Bab 664. Saya bahkan tidak bisa menggunakan pelacak tak terlihat. Zhao Yu dengan tegas menyangkal kenyataan pahit ini dalam benaknya. Saat Li Fei mengemudi, dia tidak meninggalkan jejak apapun, jadi Zhao Yu jelas tidak bisa menggunakan pelacak untuk menemukannya. Lalu, bagaimana cara menangkapnya? Pada akhirnya, tepat saat Zhao Yu mencoba memikirkan sebuah rencana, Kapten Sun dengan cepat memberinya sebuah jawaban. Ketua tim Zhao, saya sudah menghubungi Departemen Lalu Lintas setempat untuk meminta mereka membagikan rekaman video pengawasan mereka kepada kita. Jangan khawatir, jika dia mengendarai mobil ini untuk melarikan diri, dia akan melaju kencang dan sulit dideteksi. Namun, jika dia yang mengemudikan mobil jenazah, dia pasti tidak akan bisa lepas dari pandangan kita lama-lama. Benda itu terlalu mencolok. Untungnya, kantor polisi Bailing bekerja dengan sangat efisien, dan saat Kapten Sun selesai berbicara, walkie-talkie-nya berbunyi. Kapten Sun, kami menemukannya. Mobil jenazah yang dikendarai tersangka adalah Jinbei putih. Juga, jelas ada nama rumah duka Siang Ling yang tertera di bagian depan mobil. Suara di ujung lain walkie-talkie itu kemudian menambahkan, radar kami menyimpulkan bahwa mobil jenazah itu melaju di sepanjang jalan raya Siang Ling, menuju selatan. Ini terjadi pada pukul 4.47. Apa? Setelah Kapten Sun mendengar waktu, dia panik. Pukul 47. Kita harus bergegas. Apakah dia mengatakan selatan? Zhao Yu sangat jelas dengan lokasinya, karena mereka baru saja datang dari selatan. Dia bertanya-tanya mengapa Li Fei menuju ke arah itu. Apakah dia ingin kembali ke Bailing? Kejar dia, cepat. Atas perintah Kapten Sun, pasukan itu segera masuk ke dalam mobil dan bersiap berangkat. Akan tetapi, untuk berjaga-jaga, ia meninggalkan beberapa anak buahnya di rumah duka, yang terus mencari di tempat kejadian perkara dan menjaga tempat kejadian perkara sementara Departemen Forensik tiba untuk mengumpulkan lebih banyak bukti. Kapten Sun, aku akan bersama timku. Kita akan tetap berhubungan melalui walkie-talkie. Zhao Yu tidak mengikuti Kapten Sun, tetapi masuk ke mobil tim investigasi khusus. Setelah masuk ke kursi pengemudi, dia langsung mendorong Rantao ke kursi penumpang. Dia lalu menginjak pedal gas dan melaju kencang. Saat itu baru pukul 5 pagi, dan matahari terbit terlambat di musim dingin, sehingga keadaan di sekitarnya masih gelap gulita. Sangat sedikit pejalan kaki yang keluar dan berkeliaran di jalan. Begitu mereka sampai di jalan raya, Zhao Yu melaju seperti pembalap mobil. Rasanya seperti mereka berada dalam adegan film Fast and Furious. Selain Rantao, Cui Lizu dan Wu Xiumin juga ikut dalam mobil bersamanya. Meskipun kedua orang terakhir cukup ketakutan, mereka hanya duduk di belakang dengan tenang, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Rantao, di sisi lain, bereaksi sangat berbeda, berteriak sekeras-kerasnya, pemimpin tim, pelan-pelan saja. Hati-hati. Ketua tim Zhao, tersangka melaju ke arah Bailing di sepanjang jalan raya nasional. Menurut perkiraan kami, ia akan mencapai kota Bailing dalam 10 menit lagi. Kapten Sun memberitahu Zhao Yu melalui walkie-talkie. Di mana Anda sekarang? Saya telah memberitahu departemen terkait untuk membuat blokade jalan. 10 menit. Mendengar apa yang dikatakan Kapten Sun, Zhao Yu tidak hanya menginjak pedal gas lagi, dia bahkan menggunakan baling-baling tak terlihatnya yang terakhir. Secara teori, mobil tersangka sudah dikunci oleh polisi, jadi Zhao Yu tidak perlu mempertaruhkan nyawanya dalam pengejaran ini. Namun, Zhao Yu merasa ada yang aneh dengan pelarian Li Fei. Ia takut akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di sepanjang jalan. Oleh karena itu, ia dengan berat hati menggunakan baling-baling tak terlihat terakhir untuk memastikan bahwa ia akan menjadi orang pertama yang menyusulnya.
Setelah mengaktifkan invisible propeller, mobil itu melaju secepat roket. Semua orang merasakan pemandangan di luar jendela melesat dengan kecepatan tinggi. Seolah-olah mereka terbang menembus ruang dan waktu. Ah! Rantau dan dua penumpang lainnya tidak dapat menahan kepanikan mereka lagi, jadi mereka semua mulai berteriak ketakutan. Perhatian semua unit, sesuatu yang tidak terduga telah terjadi. Tak lama kemudian, ada pembaruan lagi. Kendaraan yang menjadi target baru saja menghilang dari radar kami. Perhatian semua unit, sinyal terakhir berbunyi di dekat desa Ginger. Namun, setelah desa, tidak pernah berbunyi lagi. Mobil yang melewati area ini, harap perhatikan baik-baik. Zhao Yu segera melambat setelah mendengar ini. Rekan satu timnya semua terengah-engah, sekarang merasa bahwa mereka akhirnya bisa bernapas. Saat dia memeriksa GPS-nya, Zhao Yu menyadari bahwa dia kebetulan berada di dekat desa Jahe. Desa Jahe, persetan, penglihatan malam, teleskop. Pada saat yang genting seperti itu, Zhao Yu memutuskan untuk menggunakan kedua perangkatnya yang tersisa. Namun, tepat pada saat ia mengaktifkan kedua perangkat itu, Cui Lizu menunjuk keluar jendela dan berteriak, "Ketua tim. Bukankah itu? Lihat." Melihat ke arah yang ditunjuk Cui Lizu, semua orang melihat jalan desa kecil di sisi kanan mobil. Ada satu set lampu depan yang terlihat. Itu adalah mobil yang melaju sedikit lebih jauh di depan mereka. Dengan menggunakan alat penglihatan malam dan teleskop, Zhao Yu melihat dengan jelas bahwa itu adalah mobil berwarna putih. Bahkan, mobil itu tampak persis seperti mobil jenazah. Pasti dia. Zhao Yu bertindak gila dan mengejar mobil itu. Pada saat yang sama, Rantau melaporkan situasi terkini mereka melalui walkie-talkie. Jalan desa itu bergelombang dan berlumpur. Namun, Zhao Yu tidak peduli dengan hal itu, tetapi terus mengejar mobil itu dengan kecepatan tinggi. Ketiga penumpang di dalam mobil itu merasa seolah-olah mereka sedang menaiki mobil bumper car di karnaval dari neraka, dan mereka terus-menerus mengeluh karena terguncang ke sana kemari. Tak lama kemudian, Zhao Yu semakin dekat dengan kendaraan yang dituju. Saat matahari akhirnya terbit dan langit mulai cerah, mereka dapat melihat dengan jelas bahwa itu benar-benar sebuah mobil jenazah. Mobil jenazah itu melaju dengan sangat cepat, sambil berbelok ke kiri dan ke kanan di jalan, mencoba menghindari mereka. Tanpa diduga, mobil jenazah itu berbelok. Sekarang, sepertinya mobil itu tidak menuju ke desa, tetapi ke arah pemakaman yang berada di jalan yang berbatasan dengan desa. Hah, sebuah kuburan. Seperti yang diingat Zhao Yu, kuburan itu bukanlah tempat makam Du Manting berada. Dia bertanya-tanya mengapa orang itu menyetir ke sana. Setelah beberapa menit, ketika Zhao Yu melewati sebuah pohon pagoda Jepang yang besar, dia tiba-tiba melihat mobil jenazah diparkir di sampingnya. Ada beberapa rumah tua kosong yang berada tepat di sebelah kuburan, dan mobil jenazah diparkir tepat di depan salah satu rumah. Senjata, 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 Zhao Yu membentak Rantau. Dia jelas ingin berhadapan langsung dengan pembunuh kasus mayat perempuan tanpa kepala. Oleh karena itu, tentu saja dia tidak akan membawa senjata saat melakukannya. Akan tetapi, Zhao Yu selalu gegabah dan mudah tersinggung, sehingga dalam upayanya mengejar orang tersebut, dia lupa meminta Kapten Sun untuk memberinya senjata api. Untungnya, Rantau memiliki pandangan jauh ke depan. Dia tidak hanya membawa senjatanya sendiri, tetapi dia juga telah dengan cermat menyiapkan satu untuk Zhao Yu. Setelah Zhao Yu memarkir mobilnya, ia langsung bergegas turun bersama Rantau, sementara Cui Lizu dan Wu Xiumin mengikuti dari belakang. Zhao Yu dan Rantau pertama-tama memeriksa mobil jenazah berwarna putih itu. Mereka langsung melihat bahwa mobil itu memang bertuliskan nama, Rumah Duka Xiangling. Setelah memastikan tidak ada yang aneh dengan mobil jenazah itu, mereka pun bergegas mendekati rumah tua itu. Pintu rumah tua itu terbuka lebar, dan halamannya dipenuhi rumput liar yang layu. Di kedua sisi halaman, terdapat deretan kamar. Ada 3 kamar di ujung selatan, sedangkan di ujung utara, terdapat 3 kamar utama. Zhao Yu segera memberi isyarat kepada Cui Lizu dan Wu Xiumin, memberi isyarat agar mereka berjaga di luar. Kemudian, dia dan Rantau bergegas masuk ke halaman. Awalnya,
Zhao Yu ingin memisahkan diri dengan mentalitas mengadu domba, tetapi begitu mereka masuk ke dalam halaman, mereka mendengar suara-suara dari salah satu ruangan utama di ujung utara. Mereka tidak menunda lebih lama lagi, tetapi menendang pintu hingga terbuka dan bergegas masuk ke ruangan. "Jangan bergerak," teriak Rantau. Namun, karena pencahayaan yang redup, dia tidak bisa melihat apapun. Namun, Zhao Yu dapat melihat situasi di ruangan itu dengan cukup jelas, karena ia memiliki perangkat night vision. Ia melihat seseorang berpakaian katun hitam, berdiri tepat di tengah ruang tamu yang sederhana. Ia memegang wadah plastik dan menyiramkan isinya ke tubuhnya. Tiba-tiba, tercium bau bahan bakar yang kuat. Kemudian, saat orang itu melihat ada seseorang yang baru saja masuk ke dalam rumah dan memegang senjata, dia segera membuang wadah itu dan menyalakan korek api yang ada di tangannya. Bab 665. Jangan bergerak, aku akan menembak. Rantau melihat orang itu memegang korek api dan mencium bau bahan bakar yang kuat sambil berteriak dan mengarahkan senjatanya ke orang itu. Saat itu, orang tersebut jelas berencana untuk bunuh diri karena ia baru saja menyiram dirinya dengan bahan bakar dan menyalakan korek apinya. Karena ia telah memutuskan untuk bunuh diri, Rantau langsung bertanya-tanya apakah ia akan peduli jika ia menarik pelatupnya atau tidak. Lebih cepat dari yang dapat dikatakan, orang tersebut melemparkan korek api ke tanah untuk menyalakan bahan bakarnya. Hong, saat itu juga, api membumbung tinggi. Bahan bakar itu tampaknya telah menyulut sesuatu, karena ada asap tebal yang mengepul dari api. "Ah!" teriak Rantau. Saat ini, dia bingung harus berbuat apa selanjutnya. Dia tidak bisa menarik pelatuk, dia juga tidak bisa bergegas. Namun, yang paling mengejutkan Rantau adalah Zhao Yu bergegas masuk ke dalam api dan mendorong orang itu ke tanah, bahkan setelah apinya berkobar dengan ganas. Karena masih ada sejumlah besar bahan bakar yang tersisa di dalam kontainer di tanah, api pun menyulut kontainer, yang mengeluarkan bunyi keras saat bola api besar menyembur keluar darinya. Saat api yang sangat panas menjalar ke seluruh ruangan, Rantau terjatuh ke belakang. "Ah! Ketua tim, jangan!" Rantau belum sempat berdiri ketika menyadari bahwa Zhao Yu mungkin dalam masalah. Dia berteriak sambil menangis sambil merangkak dari tanah. Kemudian, pemandangan yang membingungkan muncul di hadapannya. Tepat saat dia bersiap untuk berlari ke dalam api untuk menyelamatkan Zhao Yu, dia tiba-tiba melihat Zhao Yu memegang orang yang mencoba membakar dirinya sendiri sampai mati. "Ini," Rantau tercengang. "Rantau, apa kau gila? Lari!" Zhao Yu berteriak padanya. Kemudian, dia menarik orang yang mencoba membakar dirinya ke halaman. Kamu, apa-apaan ini?" Rantau melihat bahwa Zhao Yu dan orang yang mencoba membakar dirinya dalam kondisi yang sempurna, yang membuatnya benar-benar bingung. Namun, melihat api yang semakin membesar, dia bergegas keluar dari ruangan. Ketika dia tiba di halaman, Zhao Yu telah mengeluarkan borgolnya untuk memborgol orang yang mencoba membakar dirinya hidup-hidup. "Li Fei, kamu ditangkap." Zhao Yu memborgol orang itu dan meludah ke tanah. "Oh, bagaimana ini mungkin? Ah!" Li Fei menjerit kesakitan saat ketakutan menyebar di matanya. Dia tidak percaya bagaimana dia masih bisa hidup. Ketua tim, kau baik-baik saja." Wu Xiumin dan Cui Lizu, yang mendengar suara-suara itu, berlari masuk sambil berteriak bersamaan. Mereka terkejut saat melihat api yang berkobar di dalam ruangan. "Jangan hanya berdiri di sana. Padamkan apinya." Zhao Yu menunjuk ke ruangan itu dan berkata, "Mungkin ada bukti penting." "Oh, ya." Rantau segera berlari ke keran air di halaman, tetapi tidak ada air saat dia mencoba menyalakannya. Ada alat pemadam kebakaran di dalam mobil. Pada saat genting itu, Cui Lizu, yang jauh lebih tenang, bergegas ke mobil polisi di luar untuk mencari alat pemadam kebakaran. Kemudian, dia berlari kembali ke dalam ruangan untuk memadamkan api. Wu Xiumin tidak hanya berdiri di sana, tetapi mencari-cari di dalam mobil jenazah dan menemukan alat pemadam kebakaran lainnya. Kemudian, dia segera mengikuti Cui Lizu ke dalam ruangan, di mana kedua gadis itu mulai memadamkan api bersama-sama. Meskipun sebelumnya kontainer minyak di dalam ruangan telah meledak, api tidak separah yang mereka bayangkan.
Hal ini dikarenakan tidak banyak barang yang mudah terbakar di dalam ruangan. Dengan demikian, api dapat dipadamkan segera setelah mereka menggunakan alat pemadam api. Teriak-teriak. Kemudian, bersamaan dengan suara sirene, pasukan Kapten Sun tiba di lokasi kejadian. Ketua tim, biarkan aku melihatmu. Ran Tao menggerakkan tangannya ke seluruh tubuh Zhao Yu dengan cemas. Ketika dia menyadari bahwa tidak ada tanda-tanda bahwa Zhao Yu terbakar sama sekali, dia sedikit rileks. Bagaimana kau bisa keluar? Ran Tao bertanya dengan kaget. Kau tidak terbakar sama sekali. Tapi, aku melihat kalian berdua. Omong kosong. Zhao Yu mengumpat dalam hatinya. Aku mengenakan pakaian anti-api, jadi api itu jelas tidak akan bisa melukaiku. Ternyata Zhao Yu mengenali orang yang menyiram dirinya dengan bahan bakar saat ia memasuki ruangan. Dia adalah tersangka, Li Fei, yang sedang dicari polisi. Namun, Zhao Yu tidak mengerti mengapa Li Fei berlari ke sana, atau mengapa dia membakar dirinya sendiri. Li Fei mencari kematian ketika dia melemparkan korek api ke dalam bahan bakar tanpa ragu-ragu. Karena Zhao Yu melihat bahwa dia tidak dapat menghentikannya tepat waktu, dia tidak punya pilihan selain mengaktifkan 2 setelan pencegah kebakaran dengan cepat. Jelas, 1 untuk Li Fei dan 1 untuk dirinya sendiri. Itu adalah kasus yang menggemparkan, dan mereka akhirnya menemukan tersangka utama setelah sekian lama dan usaha. Jika Li Fei membakar dirinya sendiri sampai mati, kebenaran dari kasus mayat wanita tanpa kepala mungkin tidak akan pernah terungkap. Jadi, terlepas dari itu, Zhao Yu harus menyelamatkannya. Dia tidak bisa membiarkannya mati begitu saja. Tentu saja, dia juga tidak bisa membiarkan dirinya terbakar, jadi dia harus menggunakan 2 setelan. Setelah itu, Zhao Yu mendorong Li Fei hingga terjatuh sehingga dia bisa menaklukkannya. Dia tidak pernah menyangka bahwa wadah bahan bakar di tanah akan meledak. Untungnya, mereka memiliki pakaian pencegah kebakaran. Kalau tidak, Zhao Yu pasti akan terbakar parah. Aku baik-baik saja, jadi berhentilah menyentuhku. Oke, tapi lanjutkan saja. Zhao Yu menyingkirkan tangan Ran Tao darinya dan ingin menyuruhnya untuk terus maju dan membantu Li Fei. Tetapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan bergegas mencari Li Fei dengan kedua tangannya. Akhirnya, saat dia memasukkan tangan kanannya ke saku Li Fei, dia merasakan sesuatu yang dingin. Lalu, tanpa banyak berpikir, dia langsung mengeluarkan benda itu. Ketika dia dan Ran Tao melihat benda itu, mata mereka berdua tiba-tiba terbelalak. Zhao Yu memegang kalung batu permata yang terlihat sangat mewah. Batu permata biru besar menghiasi kalung itu, dan ada sedikit zamrud di warna birunya. Kalung itu tampak sangat halus dan indah. Tamil, bintang Tamil. Ran Tao tergagap. Benar sekali, ini pasti bintang Tamil. Zhao Yu menghela napas berat sambil berpikir, tidak heran heksagram hari ini dipimpin oleh Dui. Ternyata itu mengacu pada batu permata ini. Zhao Yu sudah membayangkan situasi persis seperti ini, di mana ia akan menemukan batu permata itu, berkali-kali. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa ia akan menemukannya di saku pakaian lusuh Li Fei di halaman terpencil sebuah pemakaman. Pada saat itu, Li Fei, yang sedang ditekan oleh Zhao Yu, tidak berniat untuk melawannya. Dia berbaring di tanah dengan ekspresi mati rasa di wajahnya, tidak bergerak sedikit pun. Li Fei bertubuh pendek dan kurus kering, seperti tanaman yang layu. Separuh rambutnya berwarna putih, dan tampak seperti sudah lama tidak dipangkas. Dia tampak sangat jorok. Dengan pakaiannya yang lusuh, dia tampak seperti gelandangan pada umumnya. Namun, tidak ada satupun hal yang menunjukkan bahwa dia adalah pembunuh berantai yang kejam. Dalam sepersekian detik itu, Zhao Yu bahkan berpikir bahwa ia mungkin telah salah mengenali orang. Namun, ia harus mengakui bahwa, selain penampilannya yang menua, orang ini memang tampak persis seperti Li Fei dalam foto. Ditambah lagi, bintang Tamil ditemukan padanya. Seperti kata pepatah, kita tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Jadi, lelaki tua kurus kering yang tampak tidak berbahaya itu mungkin saja adalah pembunuh berantai yang memenggal kepala 6 wanita. Kemudian, mobil polisi yang melaju kencang itu sudah terparkir di depan pintu halaman.
Pada saat itu, detektif polisi bersenjata lengkap membuka pintu mobil dan bergegas mendekat. Zhao Yu segera ingin menyerahkan kasus itu kepada mereka, tetapi Wu Xiumin tiba-tiba melambaikan tangan ke arah Zhao Yu di pintu dan berkata, "Ketua tim, cepatlah. Kemari dan lihat ini." Bab 666. Lihat, tas ransel ini seharusnya disembunyikan di atas langit-langit sebelumnya. Wu Xiumin menunjuk ke celah di langit-langit, lalu menunjuk ke tas ransel yang setengah terbakar. Dia kemudian berkata, "Barang-barang di dalam tas ransel itu." Zhao Yu mengamati dengan seksama dan melihat bahwa ruangan itu sudah tertutup bubuk abe putih. Di bawah lapisan bubuk abe, ada ransel hijau yang telah dilemparkan tepat di sekitar tempat Li Fei mencoba membakar dirinya sendiri. Zhao Yu samar-samar ingat bahwa ransel itu berada tepat di sebelah kaki Li Fei saat itu. Karena ada bahan bakar di ransel itu sedikit terbakar. Tepat pada saat itu, Cui Lizu berjongkok di samping ransel dan mengeluarkan isinya. Ia segera melihat bahwa ransel itu penuh dengan harta karun, seperti perhiasan, batu giok, dan barang antik. Bajingan! Cui Lizu melihat benda-benda itu dan mengumpat. Dia menggunakan tas ini untuk menyimpan semua benda ini. Dasar brengsek! Tahukah kamu siapa pemilik rumah tempat ayahku mencuri benda-benda ini? Mereknya disebut Biagiodaro. Itu adalah merek Italia yang sudah tidak diproduksi lagi. Aku tidak percaya dia membakar ini. Hatiku. Zhao Yu mengembuskan napas melalui giginya. Ketika dia melihat ekspresi serius Wu Xiumin, dia mengira mereka telah menemukan mayat di ruangan itu. Dia tidak akan pernah menduga bahwa mereka hanya menemukan harta karun Tao Xiang. Tampaknya ada alasan mengapa heksagram Dui telah menuntun pasangan heksagram itu. Namun, meskipun ada banyak harta di sini, harta itu tidak ada hubungannya dengan dia. Apakah kamu tahu berapa harga tas ini, Kaku? Katakan padaku, apakah kamu pernah mendengar merek ini? Cui Lizu masih meratapi tas ransel desainer yang terbakar. Meskipun ini tas ransel, tas ini mewah. Aku juga tidak melebih-lebihkan. Bahkan, jika semua barang di dalam tas ransel itu dijumlahkan, jumlahnya mungkin tidak lebih berharga daripada tas ransel itu sendiri. Tidak disangka dia membakarnya. Baiklah, jangan bergerak. Zhao Yu melihat ruangan itu dipenuhi bubuk abe, jadi dia segera memperingatkan kedua rekannya. Serahkan saja ini pada Departemen Forensik. Sebaiknya kita tidak menyentuh tempat kejadian. Meskipun Zhao Yu berkata demikian, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak membuka pintu di kedua sisi ruangan. Dia melihat ada beberapa perabot yang rusak di kedua ruangan itu. Beberapa perabot sudah runtuh, yang membuat ruangan itu tampak seperti sudah lama kosong. Cek. Melihat pemandangan seperti itu, Zhao Yu merasa bahwa hal-hal ini sangat berbeda dari ramalannya. Dia mengira bahwa dia akan menangkap seorang pembunuh berantai, yang kaya dan bejat. Namun, Li Fei berpakaian sangat lusuh. Meskipun batu permata dan harta karun itu ada di tangannya, dia tampak sangat miskin. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Mengapa rumah dan orang ini terlihat begitu menyedihkan? Untuk apa rumah itu digunakan? Setelah bertahun-tahun, apa yang dilakukan pembunuh berantai itu? Mengapa dia berada dalam kondisi yang menyedihkan seperti itu? Dengan kebingungan yang hebat, Zhao Yu dan kedua wanita itu meninggalkan rumah. Kemudian, mereka melihat bahwa Kapten Sun sedang mengambil alih tersangka dari rantau. Kapten Sun adalah seorang tua yang sudah berpengalaman, jadi setelah berhasil mengendalikan tersangka, dia tidak terburu-buru melepaskan Li Fei. Sebaliknya, dia menekan punggungnya dan berteriak dengan penuh kemarahan, "Li Fei, kamu ditangkap." Dia kemudian sengaja mendekatkan bibirnya ke telinga Li Fei dan bertanya, "Jadi, tahukah kamu mengapa kami menangkapmu?" Kapten Sun menggunakan trik lama yang menurut detektif polisi senior sangat efektif. Saat tersangka ditangkap, pertahanan mentalnya sedang lemah. Jadi, jika dia mengakui kesalahannya saat itu, tentu saja itu akan menyelamatkan mereka dari banyak masalah di masa mendatang. Namun, setiap detektif polisi di tempat kejadian mengetahui identitas Li Fei, jadi mereka tahu bahwa orang ini bukanlah penjahat biasa, tetapi tersangka utama kasus mayat wanita tanpa kepala. Dia, yang merupakan orang yang sangat berhati-hati,
pasti sudah tahu kesulitan yang akan dihadapi polisi dalam mendakwanya atas kejahatannya. Oleh karena itu, semua orang mengira interogasi Kapten Sun tidak akan berhasil. Namun, kenyataan membuktikan sebaliknya. Semua orang salah. Walaupun Li Fei pucat pasi dan wajahnya tampak mati rasa, dia jelas mengangguk setelah Kapten Sun meneriakkan pertanyaan itu. Hah, anggukan itu sungguh hebat. Zhao Yu tercengang. Dia tidak pernah menyangka Li Fei akan mengakui kesalahannya dengan begitu mudah. Namun, setelah keterkejutan awalnya berlalu, Zhao Yu tiba-tiba mengerti apa yang sedang terjadi. Li Fei ingin membakar dirinya sendiri sampai mati sebelumnya. Ini berarti kondisi mentalnya telah runtuh sejak lama. Ketika Kapten Sun melihat bahwa dia telah mengaku bersalah, dia segera meneriakkan pertanyaan lain, Li Fei, katakan pada kami, apakah kamu pembunuh di balik kasus 6 mayat wanita tanpa kepala di Jinsong? Setelah dia mengajukan pertanyaan, suasana menjadi hening total. Semua detektif polisi menahan napas dan menatap tajam ke arah Li Fei. Setelah beberapa detik berlalu, Li Fei akhirnya mengangguk lagi. Oh, wow, semua detektif polisi tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang ketika melihatnya mengangguk lagi. Hahaha. Detik berikutnya, Li Fei mulai tertawa jahat. Dia kemudian berteriak histeris, ya, aku membunuh mereka, aku melakukannya, hahaha. Tawa jahat Li Fei membuat semua detektif polisi di tempat kejadian merinding. Beberapa dari mereka, yang lebih pemalu, bahkan merinding. Hahaha. Wow. Setelah tertawa beberapa saat, Li Fei mulai menangis sejadi-jadinya. Air mata mengalir di pipinya, seolah-olah bendungan air telah jebol. Wow. Hari ini akhirnya tiba. Mengapa butuh waktu lama? Wow. Mengapa? Setelah meneriakkan beberapa kata, mengapa, lagi, Li Fei tiba-tiba menjadi gila dan mulai berjuang keras. Beberapa detektif polisi berotot melihat ini dan segera maju untuk membantu Kapten Sun menaklukkannya. Karena Li Fei kurus kering, beberapa dari mereka menekannya dengan mudah. Namun, meskipun wajah Li Fei menempel di tanah, dia dengan keras kepala memalingkannya ke samping untuk menghadap Zhao Yu. Saat matanya yang merah menatap Zhao Yu, dia meraung, kenapa? Kenapa kau tidak membiarkanku mati dalam api? Kenapa? Saat itu, Li Fei terkejut melihat Zhao Yu telah berjongkok di hadapannya. Tatapannya tidak hanya dingin dan tajam, tetapi dia juga mengacungkan jari tengah kepada Li Fei. 2 jam kemudian, di kantor polisi Bailing, di koridor luar ruang interogasi. Saat ini, Zhao Yu sedang memegang secangkir kopi panas sambil berdiri di dekat jendela di ujung koridor. Pikirannya tersita saat pandangannya tertuju pada pemandangan di luar jendela. Meskipun langit baru saja cerah, sekarang langit tertutup awan kelabu, seolah-olah badai sedang terjadi. Zhao Yu merasakan hal yang sama seperti cuaca di luar, suram dan muram. Tapi, kami akhirnya menangkap Li Fei. Dan, dia mengakui bahwa dialah pembunuh sebenarnya dari kasus mayat wanita tanpa kepala di Jinsong. Jadi, polisi tidak perlu menghabiskan waktu dan tenaga lagi untuk mengumpulkan bukti. Meskipun semua itu adalah hal yang sangat baik, Zhao Yu masih merasa bahwa ada banyak sisi yang tidak dapat dijelaskan dalam kasus ini. Misalnya, setelah Li Fei ditangkap, polisi telah menggeledah tempat tinggalnya di Xiangling, rumah duka Xiangling, dan juga rumah lama tempat ia ditangkap. Meskipun polisi menemukan hidrazin enamin dan bahan pengawet lainnya yang dibelinya dari sekolah menengah atas Bailing, mereka tidak menemukan tanda atau jejak lain yang membuktikan bahwa ia melakukan kejahatan lain. Hal ini membuat Zhao Yu bertanya-tanya apakah Li Fei benar-benar berhenti membunuh setelah kasus mayat wanita tanpa kepala, atau apakah ia memiliki tempat lain yang ia gunakan untuk membunuh. Ia juga bertanya-tanya apakah ia mengkremasi semua mayat lainnya di rumah duka untuk menghilangkan bukti. Sepertinya mereka baru bisa mengetahui kebenaran sepenuhnya tentang seluk-beluk kasus ini setelah Li Fei diinterogasi. Namun, dilihat dari perilakunya yang gila saat ditangkap, dia tidak bisa tidak khawatir bahwa dia telah menjadi Tao Xiang kedua dan menjadi gila total. Namun, kekhawatirannya tidak terbukti, karena sebelum dia menghabiskan kopinya, Wu Xiumin berteriak memanggilnya dari ruang interogasi.
Ketua tim, Li Fei sekarang sudah stabil secara emosional. Kita bisa mulai interogasi. Bab 667. Tingkat interogasi dalam kasus ini jelas berbeda. Para petinggi dari kantor Provinsi Nanjiang dan kantor polisi Bailing tidak pernah menyangka bahwa suatu hari tersangka kasus mayat wanita tanpa kepala di Jinzhong akan diinterogasi di wilayah yurisdiksi mereka. Meskipun kantor polisi Bailing memiliki ruang interogasi terbesar, masih ada lautan orang yang harus ditampung. Hal ini mengakibatkan kelebihan kapasitas, karena orang-orang berada di dalam ruangan, dan juga berderet di koridor luar ruangan. Di ruang pemantauan, Kepala Divisi Jiao Guofeng, yang memiliki pangkat tertinggi, tentu saja mengambil tempat duduk yang berada tepat di tengah. Para petinggi lainnya dan staf teknis profesional duduk di sekelilingnya. Pada akhirnya, hanya Kepala Biro Kantor Polisi Bailing yang berhasil masuk ke ruangan, sementara para petinggi lainnya hanya bisa menunggu di luar. Sementara itu, di ruang interogasi, Zhao Yu, yang memimpin tim investigasi khusus, tentu saja menjadi pemimpin yang bertanggung jawab atas interogasi, sementara Wu Xiumin membantunya. Zheng Ke bertugas merekam pengakuan, dan Ran Tao bertugas menyampaikan informasi yang relevan selama proses berlangsung. Karena Cui Lizu sangat terkait dengan kasus tersebut dan mengetahui informasi rahasia terkait para pencuri, Zhao Yu meminta agar Cui Lizu juga berada di ruang interogasi untuk membantu Wu Xiumin secara khusus. Ketika semuanya sudah siap, interogasi yang belum pernah terjadi sebelumnya akhirnya dimulai. Anehnya, meskipun Zhao Yu siap untuk berperang dengan keras, interogasi Li Fei berjalan lancar. Bahkan, lebih lancar daripada kasus biasa. Sebelum interogasi berlangsung, psikolog Wu Xiumin telah berkomunikasi dengan Li Fei. Li Fei tidak hanya menjadi stabil secara emosional, dia juga sudah siap untuk mengaku bersalah. Dia tidak bersembunyi, tetapi dengan mudah mengakui kejahatannya. Oleh karena itu, setelah interogasi dimulai, Li Fei mulai menceritakan kisahnya dengan lugas. Yang lebih mengejutkan, Li Fei mulai menceritakan dari awal cerita, yang hampir mencakup seluruh hidupnya. Meskipun uraiannya tidak penting dan agak campur aduk, namun tetap menggugah emosi semua pendengar yang hadir. Sementara Zhao Yu mendengarkan, dia terus menggelengkan kepalanya. Meskipun dia sudah menebak akhir ceritanya dengan benar, detail spesifik dari keseluruhan cerita dan pengalaman emosional pembunuh berantai itu sangat berbeda dari apa yang awalnya diduga Zhao Yu. Rumah tua itu adalah tempat tuan kami menerima kami, kata Li Fei. Dulu, ada beberapa anak lain yang datang entah dari mana, sama sepertiku. Tuan dan istrinya mengasuh kami, tetapi pada akhirnya, hanya aku dan Tao Xiang yang tersisa. Sebenarnya, Tao Xiang adalah nama yang dia berikan untuk dirinya sendiri setelah dia terkenal. Nama aslinya adalah, kurasa itu tidak penting lagi. Dia mendesah, lalu melanjutkan. Saya sedikit lebih tua dari Tao Xiang, tetapi saya tidak tahu berapa tepatnya usia saya. Kami bahkan tidak tahu tanda zodiak kami. Anda lihat bahwa rumah tua itu berada tepat di sebelah pemakaman, dan letaknya di tempat terpencil. Namun, karena tidak jauh dari kota, tempat itu sangat cocok untuk dijadikan tempat persembunyian. Sejak kami masih balita, Tao Xiang dan aku telah dilatih oleh guru dengan ketat. Sejak kami tidak memakai popok, kami belajar cara mencuri. Anda tidak tahu apa yang telah kami lalui dan bagaimana kami bertahan dari cobaan itu. Jika kami tidak tampil cukup baik, kami akan dipukuli habis-habisan, terutama oleh wanita tua yang jahat itu. Katanya dengan mata terbelalak. Dia sakit. Dalam setiap pelajaran mencuri, dia tampak seperti hanya menunggu kami melakukan kesalahan sehingga dia bisa memuaskan kecanduannya yang menyiksa, memukul, menendang, dan mencambuk kami dengan tongkat baja. Dia bahkan menggunakan puntung rokok untuk membakar kami, pisau untuk memotong kami, dan dia bahkan menyiram kami dengan air mendidih. Li Fei jelas menjadi emosional, saat dia mulai berhenti di antara kalimatnya, sementara dia tercekik oleh isak tangis. Dilihat dari perilakunya, pelecehan yang dialaminya tidak terbayangkan. Karena Wu Xiumin sudah berpengalaman dalam hal-hal seperti ini, dia langsung memberi isyarat agar semua orang tetap diam dan memberi Li Fei waktu untuk menenangkan diri. Jika aku menanggalkan pakaianku, kau akan melihat.
Air mata mengalir di mata Li Fei saat dia berbicara dengan penuh emosi. 60 tahun. Namun bekas luka itu tidak akan pernah hilang. Li Fei terisak-isak sebentar sebelum melanjutkan ceritanya. Tao Xiang juga mengalami hal yang lebih buruk daripada aku. Suatu kali, istri majikan kita bahkan menyebabkan kerusakan pada tempat khususnya, dan dia kehilangan fungsi kejantanannya sejak saat itu. Ah, seru Cui Lizu kaget. Dia tidak menyangka Tao Xiang kehilangan fungsi kejantanannya seperti itu. Namun, Tao Xiang lebih kuat dariku, karena dia mampu bertahan dalam kesulitan dan tetap tinggal untuk mempelajari keterampilan unik guru. Li Fei melanjutkan, namun, berbeda bagiku. Penyiksaan yang tidak manusiawi itu menyebabkan trauma mental yang parah di kepalaku. Aku tidak dapat menyelesaikan pelatihan setiap saat, jadi pada akhirnya, setiap kali aku mengikuti guru untuk bekerja, aku hanya bisa menjadi pelayan dan bertugas sebagai pengintai musuh. Aku jelas menjadi tidak berguna. Dia menggelengkan kepalanya, jelas tenggelam dalam ingatannya. Akibatnya, frekuensi pemukulanku menjadi lebih tinggi setelah itu. Istri majikan juga semakin brutal. Bukannya majikan tidak tahu tentang kebiasaan buruknya, tetapi dia mengabaikannya. Pada akhirnya, aku mengetahui bahwa istri majikan memiliki penyakit tersembunyi yang membuatnya tidak dapat memiliki anak. Tetapi, itu bukan salah kami, jadi mengapa dia memperlakukan kami seperti itu? Dia menggelengkan kepalanya dengan sedih. Begitu guru menyadari bahwa aku tidak berguna, dia menerima lebih banyak anak. Pada akhirnya, dia hanya memelihara 2 dari mereka. Yang laki-laki bermarga Cui, sedangkan yang perempuan bermarga Du. Keduanya adalah kakak ketiga dan kakak keempat Tao Xiang dan aku. Menurut guru, mereka lebih cocok untuk bergabung dengan industri, karena jika mereka berlatih dengan baik, mereka kemungkinan besar akan cukup pandai melakukannya. Dia mendesah, lalu melanjutkan ceritanya. Meskipun mereka berdua jauh lebih muda daripada Tao Xiang dan aku, kami merasa beruntung akhirnya memiliki teman. Kami semua sangat akrab, seperti keluarga sungguhan. Kakak keempat sangat cantik, dan karena kami bertiga belum pernah bertemu wanita lain, kami sangat menyukainya. Setiap kali ada sesuatu yang enak atau lezat, kami akan menyimpannya untuknya. Dia tersenyum untuk pertama kalinya, akhirnya teringat satu kenangan kecil yang membahagiakan. Tak lama kemudian, senyumnya memudar saat dia berkata, namun, siapapun orangnya, tak seorang pun akan bisa lolos dari tangan jahat penyihir itu. Setiap beberapa hari, dia akan mencari alasan untuk memukuli kita, bahkan kakak ketiga dan kakak keempat. Saat itu, hanya Tao Xiang yang berhasil, karena keterampilannya semakin baik. Jadi, guru akan selalu membawa Tao Xiang bersamanya setiap kali dia pergi bekerja. Dia mendesah. Kemudian, mungkin karena Tuan punya lebih banyak uang saat itu, dia memberi kami tempat persembunyian yang lebih dekat ke kota. Dia bahkan menutupi tempat itu, membuatnya tampak seperti toko yang menjual pintu dan jendela dari paduan aluminium. Tahun itu, aku tidak yakin apakah aku berusia 17, 18, atau 19 tahun. Sejujurnya, mungkin aku bahkan belum berusia 16 tahun. Li Fei terus berjalan menyusuri jalan kenangan dan berkata, kemudian, guru menerima 2 orang murid lagi. Secara kronologis, yang satu adalah murid kelima dan yang satu lagi adalah murid keenam. Namun, mereka berdua tampaknya hanya muridnya secara nama. Mereka hanya datang untuk mempelajari keterampilannya, tetapi tidak pernah tinggal di toko. Jadi, mereka tidak tahu tentang kebiasaan khusus istri guru. Li Fei mendesah lagi. Tetapi, kakak ketiga, kakak keempat, dan aku tahu bahwa, meskipun kekayaan dan taraf hidup kami membaik, kebiasaan khusus istri majikan tidak pernah membaik, tetapi malah memburuk. Saat itu, aku tidak tahu apa-apa tentang menopause ini, tetapi kemudian, ketika kupikir-pikir lagi, penyihir itu kebetulan juga sedang dalam masa menopause, yang mana tidak dapat membantu keadaan. Tiba-tiba dia memasang ekspresi marah saat berkata, cara dia memperlakukan kami dengan buruk membuat kami terpojok. Tidak apa-apa jika dia hanya melakukannya pada kakak ketiga dan aku. Namun, ada suatu hari aku melihatnya menelanjangi kakak keempat dan ingin menuangkan air panas ke dadanya. Kakak keempat menggigil ketakutan,
tetapi tidak berani melawan. Dia bahkan tidak menangis atau berteriak. Terlebih lagi, dia baru berusia 13 tahun. Dia benar-benar ketakutan. Matanya sedikit berkaca-kaca saat dia berkata, "Saat aku disiram air mendidih oleh istri Tuan saat aku masih muda, aku tahu bahwa jika kakak keempat benar-benar disiram air mendidih, hidupnya akan hancur. Jadi, aku tidak tahu dari mana keberanianku berasal, tetapi aku berlari dan mendorong istri Tuan, menyebabkan ketel itu langsung jatuh ke tanah. Setelah penyihir itu bangun, dia tiba-tiba mulai berkelahi denganku. Meskipun aku seorang pemuda remaja, tubuhku lemah, jadi aku dengan mudah didorong ke tanah dengan sangat cepat." Matanya terbelalak saat mengingat kembali kenangan yang jelas itu. Lalu, dia mengambil sekop dan membantingnya ke arahku. Lalu, dia tampak seperti orang gila saat memukul kepala dan tubuhku dengan sekop itu berulang-ulang. Dia tampak seperti ingin memukulku sampai mati. Air mata kembali membasahi matanya saat ia berusaha melanjutkan. Saya terpukul tak berdaya, wajah saya berlumuran darah, dan karena itu, saya hampir tidak bisa merasakan sakit lagi. Namun, tepat setelah saya sadar beberapa detik kemudian, saya tiba-tiba menyadari bahwa penyihir itu akhirnya berhenti. Dia berhenti sejenak, mengatur napas, lalu berkata, "Baru setelah aku menyeka darah di wajahku dan berbalik, aku melihat ada sepasang penjepit api di leher penyihir itu. Sepasang penjepit api itu menembus tenggorokannya dan dia jatuh ke tanah, sementara darahnya mengalir keluar dari lehernya seperti sungai." Bab 668. Itulah pertama kalinya aku melihat seseorang di ambang kematian, kata Li Fei dengan ekspresi kaku. Istri guru terus membuka matanya lebar-lebar dan mulutnya penuh darah. Lehernya dalam kondisi yang lebih buruk. Dia tergeletak di lantai, yang berlumuran darah. Namun, tubuhnya masih berkedut. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berhenti bergerak. Li Fei menggelengkan kepalanya, lalu melanjutkan dengan suara pelan, "Saat itulah aku melihat kakak keempat, Du Manting, berdiri di belakang istri Tuan, wajahnya sepucat kain kafan. Dia bahkan mengompol. Aku tidak pernah mengerti dari mana kakak keempat mendapatkan kekuatannya hari itu. Dia masih anak-anak, tetapi dia menusuk leher penyihir itu dengan penjepit api seperti seorang prajurit. Tatapan yang tak terlukiskan memenuhi matanya. Istri guru tidak bergerak sedikit pun, begitu pula kami berdua. Kakak keempat bahkan tidak mengenakan pakaiannya. Pada saat itu, saya merasa seluruh dunia berada dalam kegelapan. Saya tidak tahu apa yang telah kami lakukan, karena semuanya seperti mimpi." Dia menggelengkan kepalanya, lalu berkata, "Tapi, istri Tuan benar-benar telah meninggal. Pada akhirnya, semuanya harus diurus." Li Fei menelan ludahnya dan berkata dengan sedih, "Karena aku yang tertua, aku tahu bahwa aku tidak bisa membiarkan kakak keempat disalahkan atas pembunuhan itu. Jadi, aku menyuruh kakak keempat untuk menyalahkanku dan memberitahu semua orang bahwa akulah yang membunuh istri Tuan. Lalu, aku melarikan diri, meskipun kepalaku masih berdarah." Dia menggelengkan kepalanya, kenangan itu masih segar dalam ingatannya. Aku tidak tahu apa yang terjadi di rumah setelah itu. Aku terus berlari dan berlari sekuat tenaga. Aku terus berpikir bahwa aku adalah seorang pembunuh dan tidak akan pernah bisa kembali ke Bailing lagi. Aku juga tidak akan bisa kembali ke Nanjiang. Aku tahu aku harus lari. Ia kemudian mulai menceritakan babak baru dalam hidupnya setelah trauma tersebut. Selama beberapa tahun pertama, saya sepenuhnya bergantung pada apa yang diajarkan guru saya dan bertahan hidup dengan merampok orang. Namun, keterampilan saya tidak begitu hebat, jadi saya benar-benar menjalani kehidupan yang sangat sulit. Saya tidur dengan para gelandangan, tidak punya apa-apa untuk dimakan, dan tidak punya tempat tinggal. Kemudian, saya menyadari bahwa saya sangat membutuhkan pekerjaan yang sebenarnya. Namun, saya tahu akan sulit bagi seseorang seperti saya, yang tidak memiliki identitas, untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Dia sedikit bersemangat pada saat ini dalam ceritanya. Namun, selalu ada jalan keluar. Pada akhirnya, saat saya berjalan-jalan ke Jinan, daerah Weiling, saya kebetulan melihat bahwa rumah duka setempat sedang merekrut pekerja sementara. Saya pikir tempat-tempat seperti rumah duka seharusnya tidak terlalu ketat dalam wawancara mereka,
jadi saya mengambil kartu identitas acak dan pergi untuk wawancara kerja. Dia terkekeh kecil mengingat rencananya berhasil sambil berkata, karena tempat-tempat seperti rumah duka mengharuskan seseorang untuk berurusan dengan orang mati sepanjang waktu dan gaji pekerja sementara tidak terlalu tinggi, tidak ada orang di sana yang bisa diajak berebut pekerjaan. Jadi, saya mendapatkan pekerjaan itu pada hari pertama. Tugas utama saya adalah melakukan pekerjaan sambilan. Saya melakukan hampir semua hal mulai dari membantu pembalsem hingga mengemudikan mobil jenazah dan sebagainya. Ia kini sedikit lebih tenang. Saat itulah saya magang di bawah bimbingan salah seorang guru senior untuk mempelajari cara membalsem mayat dan meriasnya. Ini adalah satu-satunya pekerjaan yang saya tekuni dalam jangka waktu yang cukup lama. Setelah beberapa tahun berlalu, saya telah memperoleh banyak pengetahuan. Akan tetapi, gajinya sungguh terlalu kecil dan tidak dapat memenuhi kebutuhan saya. Kadang-kadang saya bahkan tidak mampu membayar sewa rumah. Untuk meningkatkan taraf hidup saya kembali ke kota kabupaten untuk melakukan apa yang biasa saya lakukan setiap kali saya punya waktu. Dia mengangkat bahu dan akhirnya mulai menjelaskan detailnya. Sasaran saya sebagian besar adalah rumah-rumah orang biasa. Meskipun saya tidak banyak mencuri, yang membuat pencurian saya relatif lebih aman daripada kebanyakan perampok. Untuk memastikan bahwa tempat itu benar-benar aman, saya akan selalu memeriksa tempat-tempat itu terlebih dahulu dan akan selalu memilih untuk mengambil tindakan larut malam. Orang-orang akan tidur nyenyak saat itu. Bahkan jika saya tidak berhasil mencuri apapun, setidaknya saya tidak akan tertangkap. Dia mengerjap keras, mengingat dengan jelas sebuah kenangan tertentu. Lalu, ada suatu hari ketika aku menyelinap ke sebuah rumah milik seorang pemilik usaha yang menjual produk-produk pegunungan. Aku heran mereka belum tidur. Bahkan, pemilik perempuan itu sedang membakar uang kertas di halaman belakang, seolah-olah dia sedang memberikan persembahan kepada orang mati. Saat aku melihatnya, aku sudah memanjat ke halaman, jadi aku tidak bisa melarikan diri. Aku hanya bisa bersembunyi di balik tangki air di rumahnya. Matanya membelalak, seolah-olah dia bisa melihatnya di hadapannya saat itu juga. Tentu saja, saya cukup penasaran mengapa wanita itu melakukan ini, karena dia bahkan mendirikan altar dengan persembahan saat dia membakar uang kertas. Saat wanita itu membakar uang kertas, dia berbicara. Kemudian, saya akhirnya mengerti apa yang telah terjadi. Dia adalah uang kertas yang terbakar untuk putrinya, yang telah meninggal. Wanita itu. Li Fei tiba-tiba mengepalkan tangannya erat-erat, dan ada kemarahan yang tak terlukiskan di matanya. Dia mengatupkan rahangnya dan berkata, aku tidak pernah membayangkan bahwa wanita yang tidak berperasaan itu telah membunuh putrinya yang berusia 1 tahun dengan tangannya sendiri. Dia mengatakan sendiri bahwa putrinya memiliki penyakit bawaan dan mereka tidak mampu membayar biaya pengobatannya. Jika putrinya hidup, dia akan membebani mereka secara finansial. Ditambah lagi, dengan undang-undang keluarga berencana, mereka tidak bisa mendapatkan putra lagi. Rasa jijik Li Fei terhadap wanita itu jelas terlihat dalam nadanya. Jadi, dia mencekik putrinya hingga mati saat putrinya sedang tidur. Katakan padaku, apakah itu manusiawi? Istri guru menyiksa kami, tetapi kami bukan anak-anaknya sendiri. Kami juga bisa melawan. Namun, dia membunuh bayi berusia 1 tahun. Dia benar-benar menjadi emosional sekarang. Itu terlalu tidak adil. Wanita itu seperti istri majikanku. Dia tidak pantas hidup di dunia ini. Dia harus membayar harga atas apa yang telah dilakukannya. Jadi, aku ingin membunuhnya untuk membalas dendam atas bayi malang itu. Aku memikirkannya, dan karena aku sudah menjadi pembunuh saat itu, aku tidak peduli jika aku harus membunuh satu wanita mengerikan lagi. Senyum sinis muncul di wajahnya yang marah. Jadi, aku bersembunyi di sana dalam diam sampai wanita itu pergi tidur setelah membakar uang kertas itu. Kemudian, aku menyelinap ke rumahnya, dan ternyata wanita itu sendirian di rumah. Itu memberiku kesempatan besar untuk bertindak. Aku sama sekali tidak ragu saat aku menutupinya dengan bantal, seperti saat dia membunuh putrinya. Awalnya, dia sangat melawan dan bahkan mencakar lenganku, tetapi aku tidak berani berhenti. Aku mencekiknya selama 10 menit,
sampai dia tidak bergerak sama sekali. Senyum puas kini menghiasi wajahnya. Sejujurnya, setelah aku membunuhnya, aku sama sekali tidak menyesalinya. Aku hanya berpikir bahwa aku akhirnya menjadi gila. Konyol, hehe. Tidakkah kau pikir aku konyol? Hehehe. Li Fei tertawa jahat, sementara semua orang di sekitarnya tercengang dan tak bisa berkata apa-apa. Zhao Yu bertanya dalam hatinya, apakah dia konyol? Dulu, saat saya belajar dari guru, dia selalu bercerita tentang bagaimana polisi memecahkan kasus mereka, lanjut Li Fei. Saya merasa akan ditangkap polisi jika saya membunuhnya begitu saja dan meninggalkannya begitu saja. Jadi, saya pikir saya harus memindahkan mayatnya. Saya memasukkannya ke dalam karung goni, lalu menyeretnya ke hutan belantara. Saya tahu polisi akan membawa anjing polisi dan dapat mengendus mayatnya jika saya menguburnya begitu saja, jadi saya bergegas kembali ke rumah duka pada malam hari, lalu mengendarai mobil jenazah untuk memindahkannya kembali ke rumah duka. Matanya kembali membelalak. Awalnya, kupikir aku bisa mengkremasi mayatnya saja. Tapi, akhirnya kusadari itu tidak akan berhasil karena tungku akan mengeluarkan asap yang jelas dan suara yang keras, yang akan menarik perhatian. Akhirnya, kuingat bagaimana aku pernah mendengar dari guru bahwa sakit kepala terbesar polisi adalah tidak dapat menemukan mayatnya, karena mereka tidak dapat memastikan identitas mayatnya. Matanya kini berbinar saat ia berkata, dulu, untuk memastikan identitas korban, selain penampilan fisik dan giginya, polisi hanya bisa mengandalkan sidik jari. Jadi, saya potong jari-jarinya, lalu saya potong kepalanya juga. Bab 669. Meskipun ruang monitor kedap suara, Zhao Yu tampaknya dapat mendengar seruan orang-orang di sebelahnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa kasus mayat wanita tanpa kepala berawal dari pembunuhan yang tidak direncanakan. Kemudian, Li Fei menceritakan kepada mereka tentang bagaimana ia mengurus mayat, seperti bagaimana ia mengambil darahnya, bagaimana ia membalsemnya, dan sebagainya. Kemudian, ia melanjutkan ceritanya kepada semua orang, yang sebenarnya lebih mirip dengan perjalanannya menjadi monster. Sebenarnya, aku bahkan tidak tahu apa yang kupikirkan saat itu. Awalnya, kupikir aku bisa mengubur kepala itu atau melemparkannya ke peti mati orang lain. Tapi, setelah aku membalsem mayatnya, aku menyimpan kepalanya di botol kaca yang diisi dengan bahan kimia pengawet. Lalu, aku meninggalkannya di kamar sewaanku. Aku mungkin gila. Aku tidak tahu mengapa aku membunuh seseorang, tapi aku tahu bahwa, jauh di lubuk hatiku, aku ingin orang lain mengetahuinya. Aku pasti gila. Li Fei menggelengkan kepalanya saat berbicara. Malam itu juga saya masukkan jenazah yang sudah saya balsem ke dalam peti jenazah di mobil jenazah. Keesokan harinya, saya sampaikan kepada kepala rumah duka bahwa ada urusan mendesak di rumah yang harus saya selesaikan 2 hari lagi. Saya juga meminta mobil jenazah untuk kembali, jelasnya. Kinerja saya di tempat kerja lumayan, jadi kepala rumah duka tidak menolak permintaan saya. Dia bahkan menyuruh saya menyimpan struk bensin untuk diganti oleh perusahaan. Lalu, saya bawa mobil jenazah keluar kota tanpa tujuan yang jelas. Tentu saja, saya tidak tahu harus kemana. Jadi, ketika saya pikir saya sudah cukup jauh, saya taruh mayat di hutan pada tengah malam. Dia mengangkat bahu mengingat kenangan itu, bertanya-tanya apa yang sedang dipikirkannya. Lalu aku menyandarkan mayat itu ke pohon karena aku ingin polisi menemukan mayat itu lebih awal. Dengan begitu, mayatnya tidak akan membusuk. Setelah semuanya selesai, aku kembali ke rumah duka untuk melanjutkan pekerjaanku. Yang mengejutkanku adalah, setelah kejadian besar seperti itu, meskipun aku merasa gugup, aku juga merasa sedikit bersemangat. Aku bahkan membayangkan betapa hebatnya jika mayat tanpa kepala itu tidak membusuk selamanya. Senyum aneh muncul di wajahnya bahkan pada waktu yang sangat tidak tepat untuk seseorang. Sesuai dengan yang kubayangkan, aku terus bekerja selama beberapa bulan di Weiling, dan tak seorang pun memperhatikan. Aku membaca koran setiap hari, tetapi tidak ada berita tentang wanita yang hilang maupun penemuan mayat wanita tanpa kepala. Namun, meskipun tak seorang pun memperhatikanku, pekerjaanku di Weiling segera berakhir,
keluhnya, karena perkembangan ini jelas mengecewakannya. Karena sudah ada pekerja dan pembalsem yang baru ditugaskan, pada dasarnya tidak ada lagi yang bisa saya lakukan. Namun, kepala rumah duka bersikap baik kepada saya, dan dia bahkan membantu saya mengisi formulir resmi untuk pemindahan. Dia tersenyum, mengingat kebaikan hati manusia yang langka ini yang telah ditunjukkan kepadanya semasa hidup. Namun, aku bahkan tidak punya identitas apapun, jadi bagaimana aku bisa melamar jabatan resmi? Li Fei menggelengkan kepalanya dan berkata, lalu, setelah hari kerja terakhirku, aku membeli mobil bekas, lalu membawa kepala itu bersamaku saat aku meninggalkan Weiling. Saya pikir Anda harus tahu bahwa meninggalkan Weiling bukanlah akhir bagi saya, melainkan awal bagi saya. Sejak saat itu, saya tinggal di beberapa tempat, dan semua pekerjaan yang saya dapatkan semuanya berhubungan dengan rumah duka. Saat itu, hidup saya sangat erat kaitannya dengan orang yang sudah meninggal. Kami hampir tidak terpisahkan. Dia terkekeh dengan ngeri. Di Kinsan, saya bertemu dengan seorang pedagang manusia yang menyiksa anak-anak, kenang Li Fei. Wanita itu sama kejamnya dengan istri majikan. Dia tidak hanya memberi makan anak-anak dengan pakan babi, dia bahkan mengurung mereka di dalam kandang. Dia bahkan tidak memperlakukan mereka sebagai manusia. Jadi, saya mengambil tindakan sekali lagi, menggunakan metode yang sama seperti pertama kali. Pada akhirnya, saya mengirim mayatnya jauh-jauh dengan mobil jenazah lagi. Awalnya dia tersenyum, lalu wajahnya berubah muram saat berkata, namun, di tengah jalan, mobil jenazah itu rusak, tetapi saya menemukan bengkel untuk memperbaikinya. Namun, butuh waktu 2 hari untuk memperbaiki mobil jenazah itu. Karena butuh waktu lebih lama daripada waktu pertama untuk membawa mayat ke tengah hutan, mayat itu sudah mulai membusuk. Li Fei berkata dengan tenang, namun, mekanik itu tidak berani melihat ke dalam peti jenazah. Jadi, wajar saja dia tidak menemukan apapun. Di jalan raya, polisi lalu lintas juga tidak pernah menggangguku. Lagi pula, tidak ada yang berani mengganggu jalannya mobil jenazah. Ia melanjutkan ceritanya. Setelah itu, saya tidak tinggal lama di Kinsan, karena saya merasa akan meninggalkan terlalu banyak jejak. Oleh karena itu, saya segera pergi. Kemudian, pada dasarnya ceritanya sama. Saya diwawancarai di rumah duka, saya membobol rumah-rumah, saya menemukan target yang menyiksa anak-anak, saya membunuh mereka, saya mengurus mayatnya, saya mengangkut mayatnya. Li Fei secara singkat menggambarkan tindakan kejamnya, sementara semua orang mendengarkan dengan ketakutan. Saya bertemu dengan seorang guru yang melecehkan murid-muridnya, dan salah satu muridnya akhirnya bunuh diri dengan memotong pergelangan tangannya. Saya bahkan bertemu dengan seorang ibu tiri yang memberi makan tikus hidup kepada anaknya. Bahkan ada seorang wanita gila, yang memaksa kedua anaknya untuk berdiri di pagar balkon sampai mereka hampir jatuh dan mati. Dia menggelengkan kepalanya, kemarahannya terlihat jelas. Kebetulan, beberapa orang lain yang kubunuh semuanya perempuan. Orang-orang yang kubunuh semuanya tidak berperi kemanusiaan, seperti istri tuan. Jadi, ya, aku membunuh mereka. Akulah pembunuh yang melakukan kasus besar di Jinsong. Aku membunuh mereka agar mereka tidak dapat menyakiti siapapun lagi. Lalu, Li Fei tertawa terbahak-bahak, seakan-akan dia berada di ambang kehancuran. Ketika Wu Xiumin melihat Li Fei hampir kehilangan kendali, dia segera memberi isyarat kepada Ran Tao, lalu berkata dengan lembut, atur kecepatan angin AC ke level tertinggi. Kemudian, dia berbalik dan berkata pada Cui Lizu, Cui, di mana benda yang kuberikan padamu tadi? Berikan padanya sekarang. Kemudian, Cui Lizu dengan cepat membawakan gelas Coca-Cola yang berisi es kepada Li Fei, tangannya gemetar ketakutan. Dia segera meninggalkannya di meja di depannya dan berbalik. Orang di depannya, meskipun dia memiliki hubungan dekat dengannya, sekarang hanyalah seorang pembunuh berantai yang mengerikan di mata Cui Lizu. Li Fei, kurasa kamu haus. Minumlah sesuatu. Wu Xiumin memberi isyarat kepada Li Fei, sambil mengalihkan topik pembicaraan dengan sengaja. Wu Xiumin kemudian bertanya kepada Li Fei, apakah kamu merokok? Mendengar pertanyaan Wu Xiumin,
Li Fei segera menahan senyumnya yang menakutkan dan menggelengkan kepalanya ke arah Wu Xiumin. Kemudian, dengan angin dingin dari AC, suhu di ruangan itu turun drastis. Setelah Li Fei mengambil gelas kok dan menyesapnya beberapa kali untuk mendinginkan diri, keadaannya yang kacau segera mereda. Wu Xiumin segera memberi isyarat kepada rantau untuk mengembalikan suhu normal kembali. Rupanya, Li Fei benar-benar haus. Ia meneguk lagi banyak-banyak sebelum melanjutkan ceritanya. Sebenarnya, bukan niatku untuk membunuh mereka semua. Aku tidak pernah mendapatkan kegembiraan sejati dan abadi dari pembunuhan itu, dan aku juga tidak kecanduan melakukannya. Namun, dalam proses membunuh mereka, aku mengembangkan minat besar untuk mengurus mayat-mayat setelah kejadian, terutama aspek pembalsamannya. Bab 670. Li Fei melanjutkan ceritanya. Mungkin saya sangat dipengaruhi oleh guru senior saya, atau mungkin saya terlalu lama merasa kesepian, tetapi entah mengapa, seperti yang saya katakan, saya menjadi sangat tertarik untuk membalsem mayat. Ia kemudian melanjutkan ceritanya tentang tugasnya sebagai pekerja tetap. Rumah duka juga bukan tempat yang damai dan tenang. Saya sering melihat hubungan antar manusia yang tidak menentu melalui pekerjaan saya di sana. Kadang-kadang, bahkan terjadi perselisihan antara keluarga almarhum yang menyebabkan almarhum tidak dimakamkan tepat waktu. Kasus-kasus seperti itu mengharuskan pembalsem untuk mengawetkan jenazah. Itulah sebabnya saya belajar banyak hal dari kepala bagian. Semua orang menganggukkan kepala, karena ucapannya masuk akal setidaknya untuk saat ini. Ia melanjutkan, kemudian, ketika saya mulai membunuh, saya mulai mencoba membalsem tubuh korban saya. Lambat laun, saya jadi kecanduan. Kadang saya bahkan berpikir akan sangat bagus jika saya bisa mengawetkan mayat-mayat itu sehingga bisa menjadi peringatan bagi orang lain. Dia menggelengkan kepalanya, ekspresi aneh memenuhi wajahnya saat dia berbicara. Sekarang setelah kupikir-pikir, aku pasti sudah gila. Tapi, saat itu, ide keras kepalaku ini berarti segalanya bagiku. Aku mulai membaca buku, melakukan penelitian, melakukan eksperimen. Aku bahkan menghabiskan banyak uang untuk membeli bahan-bahan. Kadang-kadang, aku bahkan mengatur untuk mengunjungi pembalsem berpengalaman di rumah duka lain untuk mempelajari teknik-teknik canggih mereka. Ia tersenyum mengingat masa itu, lalu berkata, kemudian, saya terus mengasah keterampilan saya. Saya tidak pernah menyangka keterampilan saya akan benar-benar memberi saya penghasilan yang layak. Kadang-kadang, karena jenazah harus diangkut dalam perjalanan jauh, anggota keluarga almarhum akan menyewa saya untuk membalsem jenazah. Mereka pun bersedia membayar mahal untuk itu. Dia terkekeh lagi. Karena itu, ada masa ketika aku punya banyak waktu luang. Sebenarnya, aku pernah berpikir bahwa keterampilanku dalam membalsem akan cukup untuk mengubahku menjadi orang kaya, jika aku bukan seorang pembunuh. Ia lalu menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, namun, itu jelas bukan takdirku. Aku takut akan menarik perhatian polisi, jadi aku tidak berani mendapatkan terlalu banyak ketenaran sebagai pembalsem yang sah. Oleh karena itu, aku tidak pernah tinggal lama di tempat yang sama. Namun, aku berhasil menabung cukup banyak uang, dan aku bahkan punya mobil. Aku tidak hidup dengan anggaran yang ketat seperti sebelumnya. Kemudian, Li Fei berhenti sejenak dan meneguk koknya beberapa kali lagi. Ia lalu melanjutkan, dalam sekejap mata, saat itu sudah tahun 1998. Saat itu, saya tiba-tiba merasa ingin kembali mengunjungi tempat-tempat lama saya. Saat itulah saya melewati Bailing. Saat dia berhenti, ketegangan di ruangan itu meningkat. Meskipun aku tidak yakin apakah Bailing dapat dianggap sebagai kampung halamanku, aku memang tumbuh di sini. Ditambah lagi, aku benar-benar ingin tahu apakah Tuan dan juniorku yang lain hidup dengan baik, terutama kakak keempat. Tentu saja, itu hanya sebuah pikiran, karena aku tidak tahu di mana mencari mereka. Ketika aku kembali ke toko itu sudah ditinggalkan. Kekecewaan terdengar dari suaranya. Saya berkeliling kota sebentar, lalu teringat rumah tua yang berada di sebelah pemakaman, tempat kami tinggal saat masih muda. Jadi, saya pergi ke sana. Awalnya, saya pikir rumah tua itu akan kumuh setelah bertahun-tahun,
tetapi ketika saya sampai di sana, saya melihat bahwa rumah itu masih dalam kondisi baik. Pintunya tidak terkunci, dan sepertinya ada orang yang tinggal di rumah itu. Matanya membelalak lebar. Tentu saja, aku tidak berani mengetuk pintu, tetapi menunggu dengan sabar di dalam mobil sampai akhirnya aku melihat seseorang membuka pintu. Lalu, aku melihat. Li Fei tak kuasa menahan tangisnya saat mengingat kenangan itu. Aku melihat adik kelas 2-ku, Tao Xiang, berjalan keluar dari pintu depan, menggendong seorang gadis kecil di tangannya. Ia berbicara sambil menangis. Sudah bertahun-tahun berlalu. Saya sangat gembira bisa bertemu Tao Xiang lagi. Saya segera keluar dari mobil dan berlari menghampirinya. Tao Xiang langsung mengenali saya, dan kami berdua berpelukan dan menangis sejadi-jadinya. Pada akhirnya, bahkan anak itu pun ikut menangis. Tiba-tiba, terdengar isakan pelan dari belakang Wu Xiumin. Itu berasal dari Cui Lizu, yang matanya merah. Dia jelas sangat emosional. Jelas, gadis kecil yang dibicarakan Li Fei kemungkinan besar adalah dia. Ketika kami pergi minum malam itu, Tao Xiang menceritakan semuanya kepadaku. Li Fei menenangkan napasnya dan melanjutkan, saat itulah aku baru mengetahui semua hal yang terjadi setelah aku melarikan diri. Rupanya, kakak keempat tidak tahu harus berbuat apa, jadi dia berjaga di samping mayat sampai malam tiba, ketika Tuan dan Tao Xiang pulang dan melihat mayat istri Tuan. Matanya semakin membelalak saat dia berkata, kakak keempat mengikuti instruksiku dan memberitahu mereka bahwa aku telah membunuh istri Tuan. Siapa yang mengira Tuan akan terkena serangan jantung, karena dia terlalu emosional. Saat Tao Xiang dan kakak ketiga membawanya ke rumah sakit, tubuhnya sudah dingin. Dia menggelengkan kepalanya, lalu menepuk lututnya karena ironi itu semua. Baik Tuan dan istrinya kehilangan nyawa, sementara senior tertua mereka dan aku melarikan diri. Itulah sebabnya Tao Xiang mengurus semuanya setelah aku pergi. Mereka menguburkan Tuan dan istrinya, lalu membubarkan jaringan pencuri kami saat itu juga, membuat semua orang menempuh jalan mereka sendiri. Dia kemudian tersenyum tipis, memikirkan kakak laki-lakinya. Sejak saat itu, Tao Xiang memulai perjalanannya sendiri untuk menjadi raja pencuri, perlahan-lahan mendapatkan ketenaran. Kakak ketiga dan kakak keempat juga melakukannya dengan baik, karena Cui Fangyu menjadi terkenal dan memulai perusahaannya sendiri. Dia bahkan menikahi kakak keempat, Du Manting, dan keduanya memiliki seorang putri. Dia tersenyum lagi atas ironi itu. Siapa yang mengira bahwa Cui Fangyu, si bajingan itu, akan mendapatkan seorang wanita di Nanjiang. Pada akhirnya, ketika kakak keempat hendak menangkapnya saat berzina, dia mengalami kecelakaan mobil dan meninggal dunia. Dia menggelengkan kepalanya. Cui Fangyu, bajingan itu. Kalau saja dia tidak mati di penjara nanti, aku tidak akan pernah membiarkannya pergi. Li Fei menggertakkan giginya. Dia adalah orang yang sangat kurus sehingga tampak tidak berbahaya. Tidak seorang pun akan pernah menduga bahwa dia adalah seorang pembunuh berantai yang brutal. Dia kemudian berkata, yang terburuk adalah wanita simpanan yang tidak tahu malu itu menemui Cui Fangyu untuk meminta uang kepadanya. Dia bahkan menculik putri kakak keempat. Katakan padaku, bagaimana mungkin aku bisa membiarkannya begitu saja? Dia menggelengkan kepalanya. Tao Xiang memberitahu saya bahwa, ketika putri Cui Fangyu diculik, itu terjadi sekitar waktu yang sama ketika dia sedang diselidiki polisi. Jadi, dia menemukan Tao Xiang dan memintanya untuk membantu mencari putrinya. Karena kakak keempat telah meninggal, Tao Xiang tentu saja sedih dan marah juga, jadi dia berjanji kepada Cui Fangyu bahwa dia akan membantu. Saat Li Fei berbicara, seolah-olah dia bisa melihat karakter yang dia gambarkan tepat di depannya secara langsung. Tetapi, saat Tao Xiang menemukan putrinya, Cui Fangyu sudah berada di balik jeruji besi. Namun, Cui Fangyu berbeda dari kita, karena dia punya keluarga. Jadi, Tao Xiang pergi menemuinya dan menyatakan niatnya untuk menyerahkan putri Cui Fangyu kepada kakek neneknya, tetapi Cui Fangyu tidak mengizinkannya. Pada akhirnya, dia berlutut di hadapan Tao Xiang untuk memohon padanya. Semua orang mencondongkan tubuh, ingin mendengar apa yang akan dikatakan Li Fei selanjutnya. Cui Fangyu berkata bahwa dia berutang banyak di dunia luar,
dan dia bercerita bahwa dia punya banyak musuh. Jadi, jika dia menyerahkan putrinya kepada kakek neneknya, itu pasti akan menghancurkan hidupnya. Jadi, dia memohon Tao Xiang untuk menjaga anak itu sampai dia keluar dari penjara, saat dia akan mengambil kembali anak itu. Tao Xiang tidak punya pilihan selain menyetujui janji itu. Namun, tidak lama setelah itu, Cui Fangyu bunuh diri di penjara. Apa? Meskipun Cui Lizu jelas mendengar kata-katanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap dan berseru kaget. Dia kemudian bertanya, bukankah Cui Fangyu meninggal karena sakit? Mengapa dia bunuh diri? Li Fei menatapnya, karena dia sedikit terkejut dengan luapan emosinya. Dia tidak mengerti mengapa polisi wanita itu menjadi begitu emosional. Dia menatapnya lebih dekat, lalu melanjutkan, saat itu, Tao Xiang memberitahu saya bahwa Cui Fangyu sehat, jadi penyakit apa yang akan membunuhnya. Tao Xiang merasakan hal yang sama, jadi dia menyelidiki masalah itu lebih lanjut dan menemukan bahwa dia benar-benar bunuh diri. Dia merasa menyesal tentang bagaimana tindakannya telah memengaruhi kakak keempat, jadi dia gantung diri. Ia menggelengkan kepala, mengingat situasi yang menyedihkan itu. Ketika seorang tahanan bunuh diri di penjara, para penjaga keamanan penjara takut mereka akan dianggap bertanggung jawab atas kematiannya, jadi mereka melaporkan bahwa ia meninggal karena suatu penyakit. Itu bukan hal yang aneh, karena hal semacam itu sering terjadi di rumah besar. Li Fei menggelengkan kepalanya dan berkata, karena bajingan itu tidak bertanggung jawab, dia pantas mendapatkannya. Tapi, wanita yang menyebabkan kematian kakak keempat, dia tidak bisa dibiarkan hidup. Jadi, setelah aku mengucapkan selamat tinggal pada Tao Xiang, aku langsung pergi ke Nanjiang untuk mencari wanita itu. Li Fei menatap lurus ke depan dan berkata dengan galak, kalau begitu, aku melakukannya dengan caraku. Aku mengurusnya.